skincare dari Bang Zuma kah? Yoi. Ownernya mana nih Bang Zuma? Sabar katanya. Sabar ya guys. Lah kalian. Beli. Bang Zuma ini. Wih, glowing kali bang. Pakai skincare apa tuh? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Jumpa lagi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena berkat rahmat hidayah dan juga berkat iman dan Islam sehingga kita semuanya bisa dalam keadaan sehat walafiat, sehat dalam iman, sehat dalam akal, dan sehat dalam fisik kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejatinya kemudian kita harus senantiasa banyak bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua sebagai umat Islam ini, kaifa takfuruna billah. Apa yang dipertanyakan kemudian Allah dalam surah Al-Baqarah itu para sahabat. Allah dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwasanya mengapa kemudian orang-orang itu ingkar kepada Allah. Kaifa takfuruna billah. Padahal tadinya manusia itu tak ada. Kemudian diadakan, lalu dihidupkan, maksud saya. Tidak ada, lalu diadakan, dihidupkan, lalu ditiadakan lagi kemudian. Nah, setelah kemudian Allah menghidupkan dari tidak ada menjadi ada, lalu kemudian dimatikan kemudian, lalu nanti kita akan dihidupkan kembali dan menuju kepada Allah. Summa ilaihi turja'un. Dari ayat ini sahabat-sahabat sekalian, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, itu membuat kita berpikir bahwa memang betul tadi itu kita dari sesuatu yang tidak ada, kemudian kita ada menjadi seenggok bayi, lalu pandai berjalan, lalu bisa berkata, lalu bisa bermain, sehingga kita punya teman kecil. Teman ketika kita masih taman kanak-kanak, kita punya kawan tuh. Kemudian kita punya teman pada saat kita SD. Kemudian ada kawan kita pada saat kita SMP. Lagi lucu-lucunya kita masih SMA kayak saya sekarang ini ya. Lalu kita kuliah. Habis kuliah masuk masa kematangan, masuk masa remaja. Habis itu berlalu lagi masa di mana kita itu digiring oleh waktu menuju kepada masa dewasa, masa tua, masa di mana teman-teman satu persatu mohon izin pamit. Seperti perkataan saya semalam, saban hari gigi kita akan pamit satu persatu, ya kan? Lalu mulut kita itu kelihatan banyak jendelanya. Kata kawanku, Bang Zuma, saya sekarang bukan jendela lagi. Lalu apa? Gerbang kompleks katanya. Oh, artinya dia sudah ompong gitu ya kan. Ini menandakan bahwa kita ini digiring kepada sesuatu keadaan di mana tadinya kita tidak ada kemudian menjadi ada. Kaifa takfuruna billah. Itu kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Artinya sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah, sejatinya kita itu harus
harus menyadari bahwasanya asap rokok, harus menyadari bahwasanya siapapun di atas muka bumi ini, mau dia nabi, mau dia rasul, mau dia malaikat, atau apapun itu yang disebut makhluk yang hidup, maka dia akan digiring kepada ketiadaan. Lalu siapa yang kekal setelahnya? Hanya ada satu. Siapa itu? Allah. Semua mati. Malaikat maut pun akan mati. Bayangkan, malaikat yang diberi tugas untuk kemudian mencabut nyawa makhluk, itu pun akan meninggal dunia. Akan meninggalkan kehidupan menuju kepada ketiadaan. Artinya bahwasanya ketika Allah bertanya, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal tadi kamu itu tak ada, kemudian diadakan, lalu ditiadakan, lalu diadakan kembali dalam kehidupan kekal, entah itu di surga, entah itu di neraka. Kenapa kamu ingkar kepada Allah? Masya Allah, ini Syekh saya, guru saya ini, Adinda tersayang. Kenapa lanjut Gurunda, saya nyulat. Kenapa kamu ingkar kepada Allah? Pengingkaran manusia itu bukan hanya bertopang kepada lisan, bukan hanya bertopang kepada iman saja, tetapi kemudian keingkaran dan pengingkaran manusia kepada Tuhan pencipta langit dan bumi itu juga cenderung kita lihat dari aspek ibadah. Allah memerintahkan, Rabbus samawati memerintahkan kemudian kita beribadah, ibadah yang benar, apa yang dicontohkan oleh para nabi itu yang kita lakoni. Kalau orang Yahudi diperintahkan memelihara Sabat, kalau umat Islam diperintahkan kemudian untuk memelihara hari Jumat. Dalam arti kata, ya ayyuhalladzina amanu, ketika ada seruan kepada orang-orang beriman, idza nudiya lis-sholati mil yaumil jum'ah, maka perintah yang kemudian untuk mengadakan ibadah pada hari Jumat. Ada kaidah kebenaran dalam beribadah, tetapi ada juga sekelompok manusia, sudahnya dia mengaku anak Theos, ya kan, mengaku umat pilihan, mengaku dijamin surga, tapi yang disembah itu makhluk yang keluar dari kubur. Kan ngeri. Ini bukti pengingkaran terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi, ingkar terhadap utusan-utusannya, ingkar terhadap ajarannya. Ya kan? Utusannya diingkari, ajarannya diingkari. Apa pembuktiannya? Menyembahnya kepada makhluk yang keluar dari goa. Goa apa? Goa kuburan. Oleh karena itulah kita hadir di tengah-tengah kebahagiaan, di tengah-tengah kemudian waktu istirahat sahabat-sahabat sekalian. Saya, Bang Suma, guru kita Dinda Yonatan Nandar yang sering membuat tetangga kita itu kelojotan, panas dingin, emosi. Lalu kemudian ada Bang Handi, ada guru-guru kita. Saya bukan guru antum, Gurunda. Murid antum. Saya. Masya Allah, tawadu sekali dia, guru Ibrahim saya, teman-teman. Sehingga keberadaan kami ini bisa menjadi pengobat luka lara teman-teman sekalian di saat Islam terjadi pemurtadan di mana-mana. Ada upaya untuk mempleset-plesetkan terjemahan Al-Quran, ada upaya penyerangan agama Islam secara masif, terstruktur dan terencana, dibentuknya link-link, dibentuk link, kemudian materi-materi mereka sajikan untuk menghujat Rasulullah, menghina Rasulullah, memplesetkan hadis-hadis palsu untuk ditudingkan kepada Rasulullah dan seterusnya. Alhamdulillah, dalam keadaan seperti itu tiba-tiba saja muncul para apologet yang Masya Allah, saya sebagai orang tua di tengah-tengah mereka itu sangat bangga ya. Anak-anak muda kita ada, termasuk adik saya ini yang demi Allah ya, ilmu
Bahasa Ibrani saya itu dari beliau. Salah satu guru saya beliau, selain Bunda Etika. Bunda Etika beliau termasuk dua manusia yang saya terima ilmu Ibraninya, beliau salah satunya dan Bunda Etika. Ya, Bunda Etika namanya ya guru kita ya, Dek. Ya, Benar ya? Masya Allah. Lalu kemudian kalau pendalaman materi terhadap Bible sih otodidak. Guru-guru pesantren kita yang membina kita dari kecil, kemudian itu sangat bermanfaat. Dinda Ardiansa, ada Jibril, ada Bang Handi, ada Sugi Kristologi, ya kemudian ada Pondok Bra. Meskipun banyak yang membenci, banyak yang tidak suka, tapi kita punya tim Pondok Bra wanita seperti Bunda Rahma, kemudian Bunda Blokir. Kenapa kita pakai orang-orang kayak begini? Itu untuk mempermainkan situasi emosional lawan. Itu yang perlu ditahu. Ya, sengaja kita menggunakan orang-orang seperti ini itu supaya memancing kemudian euforia emosi yang tak terkendali dengan adanya pejuang-pejuang kita yang sengaja kita buat supaya seperti itu. Hanya saja memang mereka ini masih butuh pembinaan mental. Bunda Rahma, kemudian siapa lagi? Uni Rifa, kemudian Bunda Blokir, Norah. Itu semua kita sengaja kita buat seperti itu, bukan tanpa sengaja. Jadi memang teman-teman harus siap mental juga kalau mendengarkan mereka itu, karena memang di dalam strategi perang kita harus punya dokter, punya bidan, punya bagian masak, bagian cuci, bagian servis senjata, bagian mematikan, bagian menghidupkan, bagian napas bantuan dan seterusnya. Itu dalam strategi perang itu kayak begitu, dan itu sudah diatur di belakang layar. Jadi teman-teman jangan khawatir. Ada Kores Swipe bukan masuk di kita, karena beliau itu adalah pejuang langit. Dia langsung panitia surga dia. Kita nggak masuk ke situ. Dia panitia surga, nggak bisa kita ganggu gugat. Beliau adalah guru sudah tingkatan sufi, tingkatan supranaturalnya tinggi sekali lah, nggak cocok dengan kita ini masih anak-anak. Beliau itu sudah tua, ilmunya sudah luar biasa, masya Allah. Jadi beliau tidak masuk dalam tim kita karena kita ini masih kroco. Dia adalah guru besar untuk di planet Mars. Nah, lalu kemudian banyak lagi guru-guru kita yang lain yang berjuang bersama dengan kita ya. Ustaz Alif, betul. Itu semua adalah tentara-tentara Allah yang dititipkan kemudian ilmu, ya, mempersatukan kita kemudian di dalam panji perjuangan melalui ilmu kristologi ini. Ada Bang Faruk, kemudian ada Dewa sebagai pengacau, dia itu penyapu ranjau. Kalau Dewa itu Ustadz Tahta, Ardiansa, siapa lagi yang saya tidak sebut, Krismoto. Itu semua orang-orang hebat yang kita punya. Natali, itu semuanya, itu tim kita semua tuh yang sama-sama kita kemudian di belakang layar berjuang bersama. Ya, saya kira begitu sebagai sebagai pembuka dari saya. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mendapatkan tamu yang bisa diajak edukasi dengan baik, diskusi dengan baik, jangan hujat-hujatan, jangan memancing kita untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai. Ya, betul Kandito, Donditan, kita nggak bisa sebutkan satu-satu ya. Intinya mereka semua ini adalah pejuang-pejuang kita. Silakan Dinda Nathan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Jaminan surga nih, bahasanya cocok dengan Gurunda. Jadi saya mau tanya Gurunda Juma. Jadi banyak ini guru kita kelupaan. Udah sedih. Masya Allah. Udah bukan apologet, tapi lebih dari apologet di belakang layar. Masya Allah. Sedikit aja ada kesalahan langsung nelpon. Adindaku ini gini dan begitu dan seterusnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Gurunda semua.
Anak bawang standby mendengar. Lanjut. Apa pula abang ini anak bang? Jadi malu saya. Iya, silakan. Kabarnya Teruskan, gimana teruskan, udah? deh. Iya, Gurunda saya mau tanya nih. Kan orang Kristen nih semuanya didoktrin, didogma bahwa mereka ini pasti masuk surga. Nah, yang saya tanyakan Gurunda, ternyata menurut pengamatan saya, observasi saya, Yesus tidak pernah menjamin mereka masuk surga. Matius 5 nomor 20, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan orang-orang Yahudi dan ahli Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Kemudian Galatia 5 nomor 22, apabila kalian mengikuti keinginan daging, pesta pora, kemabukan, penyembahan berhala, perjinaan dan lain sebagainya, apa kata si Paulus? Tidak akan masuk surga. Jadi sebetulnya yang dijamin masuk surga oleh Yesus itu siapa, Gurunda? Ini pertanyaan saya. Siapa yang dijamin masuk surga oleh Kristus? Lalu bagaimana korelasinya dengan konsep penebusan dosa? Kok kayaknya kontraproduktif begitu ya, antara konsep penebusan dosa dengan apa yang diucapkan oleh Yesus di dalam Matius 5 20 dan apa yang diucapkan Paulus Galatia 5 nomor ke-21 sampai 22. Monggo Gurunda. Terima kasih. Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai agama samawi ya, kita larinya ke agama samawi. Aturan mainnya itu jelas. Agama samawi itu ada dua tokoh yang kemudian membawa hukum Tuhan di atas muka bumi, yang dua-duanya ini berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam, dan yang kedua adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cakupannya itu adalah keturunan dari Nabi Ismail dan keturunan dari Nabi Ishak. Berbicara terkait dengan jaminan keselamatan, acap kali kita menjelaskan bahwa jaminan keselamatan itu di Islam mencakup ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan wahyunya kepada baginda Rasulullah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Itu perintah Allah tuh. Qul, katakan wahai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum, kata Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Apabila engkau ingin dicintai pencipta langit dan bumi ini. Itu kata Allah. Kalau kita dicintai oleh seorang presiden, bangga dong kita ya kan. Wah, presiden Indonesia mencintai Dinda Yonatan Nandar, setiap hari ngopi bareng. Orang pasti bangga. Iya kan? Ini yang mencintai kita adalah pencipta langit dan bumi. Qul in kuntum tuhibbunallah. Apabila engkau, kalian, mereka hendak dicintai oleh pencipta alam semesta ini, yang menciptakan alam jagat raya, yang menciptakan kehidupan, yang menciptakan kematian, yang menciptakan neraka, yang menciptakan surga, ingin dicintai oleh pemiliknya, apa kata Allah? Fattabi'uni, ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya itu? Menjadi umat Islam. Jadi intisari dari ayat ini, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, apabila mereka ingin masuk surga, jadilah Islam dengan mengikutimu. Fattabi'uni, jangan yang lain. Maka ketika mereka merindukan jannah, merindukan kasih sayang Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bayangkan itu. Apabila mereka menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, menjadi seorang Islam, menjadi umat Rasulullah, apa kata Allah? Dosa-dosanya diampuni, satu, dan Allah akan mencintainya. Kita kalau udah dicintai sama Allah, subhanallah, ada riwayat
seorang ahli ibadah meninggal dunia, kemudian keluarganya minta, yang baru datang minta agar makamnya itu digali. Apa yang terjadi para sahabat? Jasad menghilang, bumi tidak mampu kemudian untuk menodai jasad orang yang dicinta oleh Allah ini. Masya Allah. Ini kisah. Ini kisah. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa menjadi ahli ibadah, ikut kepada Rasulullah. Jaminan. Jaminan. Lalu yang kedua, ini yang kadang menyakitkan. Ketika muncul dialog lintas agama, muncul para apologet Islam, muncul juga apologet Kristen, kita minta jaminan surga. Kalau orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang menjauhi zina, orang yang menjaga amanah, jelas Al-Quran surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat ke-12, umat Islam pelaku sholat memiliki warisan apa? Surga Firdaus, khalidina fiha abada, kata Allah. Orang yang sholat, orang yang zakat, menjauhi diri dari persinahan, menjaga amanah, diberikan sebuah warisan jannah, jannatul Firdaus, khalidina fiha abada. Jaminannya luar biasa. Ini komponen ritual ibadah, sholat disebutkan di situ. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Man hiya man huwa, mereka yang melakukan sholat. Siapa itu? Umat Islam. Subhanallah. Nah sekarang prosesi ibadah sholat, kalau tetangga prosesi ibadahnya nyanyi di hari Minggu, boleh dong kita tahu mana jaminan surganya? Pada hari Minggu ku turut ayah ke gereja, iya kan? Nyanyi lagu suci dan pujian pada Bapa. Tapi sayang kali tak ada jaminan surga, malah yang ada hanya pengusiran oleh Yesus. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, bernubuat dan bermujizat pakai namamu juga? Enyahlah kau daripada aku. Oh no. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Kan pedis. Pedis bang. Hari Minggu ninggalin semua pekerjaan, pergi ke gereja, ya kan? Tiap hari Minggu sampai maut datang menjemput. Ujung-ujungnya diusir Cak Ayu. Diusir. Kalau tidak, kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin yang melaksanakan salat, yang membayar zakat. Kata Allah, mereka memiliki surga. Mereka yang mewarisi surga Firdaus, kekal di dalamnya. Jaminan mereka mana? Kemarin waktu saya di Jakarta, kawan-kawan, saya naik di panggung kan. Saya ambil mic. Apa kata Bang Suma? Aku tantang semua pendeta. Ya kan? Masih ingat kan? Mari kita berdialog, mari kita berdiskusi. Mana agama kebenaran, mana agama yang dijamin keselamatan? Jika kalian mengaku kalian ada jaminan keselamatan, yuk mari kita berdiskusi. Aku tantang semuanya. Sampai hari ini tak ada yang nongol. Ayo dong, jaminan keselamatanmu mana? Menyembah Yesus, mana jaminan keselamatannya? Menyembah Allah, akan kami tunjukkan kemudian jaminan keselamatannya. Mengikuti Paulus, mana jaminan keselamatannya? Mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana jaminan keselamatannya? Hari Jumat, mana jaminan keselamatannya? Ibadah hari Minggu, mana jaminan keselamatannya? Membayar zakat 2,5%, jaminan keselamatannya. 10% perpuluhan, mana jaminan keselamatannya? Tidak makan babi, jaminan keselamatannya. Yang makan babi, mana jaminan keselamatannya? Perlihatkan kepada kita. Kalau cuman bisa perpuluhan, nonsen. Jaminan keselamatannya mana?
Kami menyembah laisa kami selihi syai', menyembah hakikat yang tak terlihat, yang tidak serupa dengan makhluk. Ente pade menyembah senggok bayi. Mana jaminannya? Tunjukkan ke kita. Sepotong dalil aja kalau ada. Tak ada pun. Jadi Masya Allah. Seperti itu Dinda Yonatan. Jadi mereka ini adalah pemimpi. Mereka ini pemimpi. Mereka ini orang yang bertahayul. Mereka ada perpanjangan tangan Lucifer untuk mengajak umat manusia kemudian masuk ke neraka bersama-sama. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang yang ada di sekeliling kita tuh, yang sebentar lagi pada naik di komal, mereka itu adalah saudara-saudaranya iblis untuk menyesatkan anak keturunan Adam, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan sampai kiamat. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Mereka adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia dalam durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Saya kira demikian sebagai pengantar kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada saudara-saudara kita ingin berdiskusi tentu dengan data dan pesan kita di Komal ini. Tolong teman-teman Kristen, ketika Anda hadir, jangan seperti di rumah ibadah kalian. Begitu masuk Anda bawa alas kaki, akal ditaruh di depan. Oke? Masuk di rumah ibadah kalian, sepatu sendal dipakai masuk ke dalam, tapi akalnya disimpan di rumah. Di sini boleh pakai sepatu, boleh pakai sendal, akal jangan diparkir di depan. Bawa akalnya ke atas, biar kita adu argumentasi, kita adu daripada keilmuan logika kita berdasarkan dalil kitab yang kita anggap suci, Al-Quran dan Biblos. Demikian dari saya. Silakan dilanjut oleh adik-adik sekalian. Kemiut Bang Nandar, kemiut. Kemiut. Gak ada suaranya, Hi. Gak ada suara. Tapi kalau Gurunda bilang seonggok bayi, kurang tepat ya kalau seonggok bayi. Masa nggak ada suara? Jadi apa Dan? Nah, ini udah ada. Ini udah ada. Nah, Halo, kalau halo, ada. halo. Jadi apa? Burunda, Seorang. saya mau tanya Seorang. satu lagi. Bunda Rama, sebentar. Mau tanya satu Boleh, lagi. boleh. Silakan. Gurunda. Senggok bayi atau Seorang. sebujur bangkai? Bukan. Seonggok. Bukan ya? Seonggok mah kayak tanah ya. Seonggok gitu. Iya. Masya Allah. Lanjut. Udah silakan. Satu lagi bang. Kan orang Kristen kan ini mohon diralat Gurunda kalau jawaban saya salah. Jadi orang Kristen kan suka bilang ini, Nandar, di mana Muhammad menjamin umat Islam masuk surga? Di mana? Nah, saya suka jawab pakai ini Gurunda, pakai hadis sahih. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Iya. Illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Para sahabat bertanya, Mahya aba ya Rasulullah? Siapa yang nggak mau itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, waman atau ani daholal jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Pasti masuk Waman surga. atoni, dan siapa yang tidak taat kepadaku pakod aba. Mereka inilah yang menolak surga. Kemudian Rasulullah SAW juga secara eksplisit menyebutkan Aina Abu Bakar. Rasulullah menjawab, Abu Bakar fil jannah. Aina Umar, Umar fil jannah. Aina Utsman, Utsman fil jannah. Kalau saya menjawab kayak gitu, gimana pandangan Gurunda? Apakah sudah tepat bahwa Rasulullah menjamin masuk surga berdasarkan hadis? Benar Silakan sekali. Gurunda. Benar sekali. Jadi satu-satunya kemudian Nabi dan Rasul yang diberikan kewenangan untuk memberikan keselamatan syafaat kepada umatnya nanti, sampai pada kondisi umat Islam sudah di neraka sekalipun. Misalnya nih, umat Islam dilalaikan oleh kehidupan dunia, dilalaikan oleh kehidupan dunia. Lalu kemudian tidak usah dibesarin om, oi malu om, oi. Bagus, Besarin lah. Besarin aja. Dilalaikan oleh dunia kemudian lalu mati, tapi tidak pernah musyrik.
Dia mati dalam keadaan imannya sebagai seorang Islam, meskipun tidak mempraktekkan kemudian sebagai muslim yang taat. Masuk ke neraka tapi ada kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba adinda buka di dalam Sahih Bukhari nomor 6888. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian minta kepada Allah, ya Rabb, masukkan semua umatku yang ada di neraka, lepaskan mereka dari siksaanmu. Apa kata Allah? Lakukanlah syafaat. Aku janjikan kepadamu wahai Nabi Muhammad, berikanlah kemudian kepada umatmu. Subhanallah. Jadi ketika Nabi Musa kemudian diberikan di atas muka bumi ini, apa yang ingin kau lakukan terhadap umatmu? Semua hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Musa digelontorkan kepada umatnya. Begitu nabi-nabi yang lain. Nabi Isa juga demikian adanya. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kata Rasulullah? Aku menangguhkan semua itu untuk umatku. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Karena Rasulullah tahu tidak akan mungkin seluruh umatnya itu taat setaat-taatnya. Gak mungkin. Pasti ada umatnya yang terkecoh, tertipu oleh kenikmatan dunia. Maka Rasulullah menyimpan syafaat itu, bukan diberikan di atas dunia, tapi syafaat itu dipersiapkan untuk umatnya yang masuk ke dalam neraka. Karena tidak semua umat Islam itu taat. Akan ada yang masuk ke dalam neraka. Yang masuk ke dalam neraka inilah kemudian yang dihadiahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat. Makanya di dalam Al-Quran ada perintah untuk bersalawat kepada beliau, memuji kepada beliau. Karena tujuan salawat kita lemparkan itu untuk mantul kembali kepada kita berupa syafaat. Kita lontarkan kemudian salawat, Rasulullah lontarkan ke kita syafaat. Jadi salawat dibayar syafaat. Jadi kita tidak sedang mendoakan Rasulullah, kita bersalawat untuk rindu, kangen, menginginkan, mengidam-idamkan syafaat beliau. Itu yang kita inginkan. Makanya kita bersalawat supaya beliau memberikan syafaat kepada kita. Siapa yang tahu? Setiap hari kita berdakwah, setiap hari kita berceramah, setiap hari kita nasihatin orang, setiap hari kita edukasi orang, tapi ternyata kita punya dosa yang belum sempat diampuni, kemudian membuat kita masuk dalam neraka. Pada saat itulah kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada siapapun umatnya, selagi umatnya ketika hidup tidak mati dalam keadaan syirik. Ini keutamaan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam Bible di Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen akan masuk ke dalam neraka, akan digarami dengan api. Tapi solusinya untuk keluar dari garam api itu apa? Tak dijelaskan. Malah mereka menganggap sekali masuk neraka kekal. Kalau kita tidak, umat Islam masuk ke neraka karena dosanya ada. Rasulullah Muhammad SAW kemudian datang mengangkat umatnya dengan syafaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Masya Allah. Inilah kemudian yang tadi saya bacakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka wajarlah kemudian ketika umat Rasulullah itu selalu rindu pada Rasulullah, meskipun kemudian tidak melihat Rasulullah, tetapi air mata ini sering berlinang. Umat Islam ketika kemudian bangun sholat mengingat jasa-jasa Rasulullah, berlinang air mata. Kalau tetangga justru matinya Tuhannya tepuk tangan. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ini adab yang tidak perlu dan tidak baik untuk dicontoh. Saya kira begitu, Dinda. Saya ingin minum kopi dulu. Silakan, saya serahkan ke hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, saudaraku, gurundaku. Waalaikumsalam Mama Rahma. Tadi perasaan ada Pak Sondi, mana ya? Mama Rahma.
Ucok Siahaan ini siapa? Islam Kristen Bang Ucok. Turun. Roy, selamat malam. Iya, malam Ibu. Kristen ya Bang ya. Iya, masih Kristen, Bu. Oke, apa yang ingin disampaikan? Ingin diskusi dengan Gurunda? Atau ingin apa Bang? Bertanya atau apa? Silakan. Bang, Suaranya Atau ingin kedengaran ditanya? tidak, Bu? kedengeran. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Ditanya. Silakan. Ya, bertanya juga boleh, ditanya juga boleh. Oh, oke. Silakan yang mau diskusi. Silakan Gurunda. Ya. Ini untuk yang ke 347 448. 347 setengah. Yang ke 348 ini Bang Handi. Orang Kristen yang pernah saya temui, yang satu pertanyaan saya itu tak ada satupun yang bisa menjawabnya dengan sesuai dengan jawaban. Pertanyaan saya sederhana, Bung. Nanti Anda juga boleh bertanya tentang saya, tentang Islam. Orang diselamatkan itu di dalam Kristen karena percaya kepada Yesus, betul? Iya, benar. Oke. Nah, percaya kepada Yesus ini maksudnya percaya kalau dia itu Tuhan, atau percaya kalau dia itu utusan Tuhan. Percaya terhadap ucapan Yesus tentang dirinya, atau percaya ucapan orang tentang Yesus. Mana yang betul di sini? Percaya yang seperti apa yang dimaksud? Tak ada keselamatan tanpa percaya kepada Yesus. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan yang tidak percaya kepadanya akan mati di dalam dosa. Pertanyaan saya sederhana. Percaya kepada Yesus itu maksudnya percaya kepada ucapan beliau, atau percaya kepada pemberitaan orang-orang sekeliling beliau tentang beliau? Mana yang benar, Bung? Silakan. Yang benar itu adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu yang benar. Nah, ini jawaban 348 orang sama semua. Percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu Tuhan yang benar. Dalam perspektif pemahaman kita orang Indonesia, Tuhan sama dengan pencipta langit dan bumi. Ini ilmu ini dari mana, Bang? Bahwa kita harus percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini ilmunya dari mana? Dari Yesus kah? Atau dari orang-orang yang menginginkan kemudian meninggalkan penyembahan kepada Tuhan yang sesungguhnya, menuju kepada penyembahan terhadap makhluk yang tadinya adalah seenggok bayi, menjadi anak-anak, menjadi dewasa, mati, menjadi mayat, lalu kemudian bangkit. Ini yang saya tanya. Percaya kepada pengakuan Yesusnya sebagai Tuhan yang benar, atau percaya kepada orang-orang yang mengajak kita menuju kepada kebinasaan? Silakan. Jadi begini, yang harus dipercaya itu adalah perkataan Yesus. Jadi apa yang ditulis oleh orang-orang itu kan juga terjadi atas keadaan peristiwa tentang keberadaan Tuhan Yesus. Jadi jika Bang Suma mengatakan mana yang kami ingin percaya, apakah perkataan manusia atau perkataan Tuhan Yesus, yang benar itu adalah harus mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Begitu Bang Suma. Kalau mengikuti perkataan Nabi Yesus, berarti tidak mengantarkan kita kepada posisi penyembah kepada Yesus. Karena tak ada ucapan Yesus yang bisa mengantarkan kita pada keadaan tersebut. Justru perkataan-perkataan Yesus mengantarkan kita beriman kepada dirinya, bahwa dirinya hanya utusan Tuhan. Berarti percaya kepada Yesus adalah percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Sedangkan yang saudara sampaikan barusan adalah percaya kepada pembinasa keji yang mengajarkan kita supaya binasa kekal dengan cara menjadikan anak Maria ini sebagai nyuhang. Coba
ditelaah perkataan saya tadi. Ada dua kepercayaan terhadap Yesus. Yang pertama, percaya kepada ucapan Yesus, percaya kepada hakikat Yesus, percaya kepada pribadi Yesus, percaya kepada diri Yesus, percaya kepada ajaran Yesus, percaya kepada ucapan-ucapan Yesus, percaya kepada tindakan pembuktian kenabian dan perantara Yesus antara Tuhan dengan umatnya Bani Israel. Itu satu cakupan. Yang cakupan kedua, percaya kepada orang yang mengajarkan Yesus adalah inkarnasi nyuhang. Percaya kepada orang yang memberitakan dia adalah inkarnasi nyuhang. Percaya kepada oknum-oknum yang mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi mengambil rupa manusia, menjadi hamba, menjadi orang yang mati di atas tiang salib. Percaya kepada orang yang mengajarkan bahwa dia adalah nyuhang yang mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Percaya kepada oknum-oknum yang mengajarkan bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang diantarkan oleh para nabi, itu sudah digenapi dengan matinya nyuhang di atas tiang pohon. Ini ada dua konsep yang berbeda. Nah sekarang kami umat Islam memilih percaya yang pertama, yaitu La ilaha illallah Yesus Rasulullah, Yohanes 17 nomor 3. Nah sekarang kaidah yang Anda bangun, boleh tidak ada data yang yang bisa Anda sajikan bahwa percaya kepada Yesus yaitu percaya bahwa dia adalah Tuhan yang benar. Ada nggak dalilnya, Bung, yang bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk kita bedah pada malam hari ini? Silakan. Jadi begini Bang Suma. Jadi yang saya sampaikan ini itu berdasarkan apa yang saya pahami di dalam kitab. Jadi kalau secara mendetail saat ini kan saya tidak berhadapan dengan Alkitab juga kalau mau dibahas satu ayat per ayat, tapi intinya adalah kami orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun Anda mengatakan bahwa dia adalah manusia, ya memang seperti itu proses kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini yang menjelma menjadi manusia mengikuti proses dunia. Nah, berarti ajaran Yesus dengan konsep iman kepercayaan saudara bertentangan. Tidak seia sekata, maka muncul kemudian indikasi kuat serigala nyamar domba itu adalah saudara. Karena Anda menceritakan sesuatu keadaan berdasarkan Bible. Tuhan pencipta langit dan bumi datang dalam keadaannya, lalu kemudian menjadi makhluk ciptaannya sendiri, lalu menjadi bayi, lalu besar, lalu kemudian sekolah, menjadi rabi, jadi pengajar, habis itu mati, bangkit dia dari kematian, menjadi nyuhang, lalu terangkat ke surga. Ini konsep yang dijual oleh Roma kepada orang-orang Kristen. Sangat disayangkan, konsep iman saudara tidak kemudian satu ikatan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Justru kami yang berada kepada posisi percaya yang sesungguhnya. Yesus berkata, Aku utusan Tuhan, kami imani sepenuh hati, segenap iman. Yesus berkata, Aku adalah penyampai firman Tuhan, kami imani dengan segenap hati. Yesus berkata, Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Masya Allah, kami imani sepenuh hati. Yesus berkata, Aku nabi, aku rasul yang diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami imani dengan sepenuh hati. Aku akan datang mengusir orang-orang yang memanggil aku Tuhan. Kami imani sepenuh hati. Mereka akan menjadi hakim yang adil. Kami imani sepenuh hati. Konsep yang kami imani ini semuanya, selain ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, masih terbingkai sebelum direvisi, dan setelah direvisi kitab Anda itu masih ada sampai hari ini. Nah sekarang permasalahannya adalah yang Anda sajikan sebagai landasan iman kepercayaan, justru itu bukan berasal dari Yesus. Ini masalah besar, Bung. Ini masalah besar. Masalahnya Anda menuhankan manusia yang bukan Tuhan.
Manusia yang Jadi manusia yang menurut Bang Suma Tuhan itu yang mana selain Yesus? tak ada manusia yang Tuhan, tak ada. Manusia nyuhang mungkin maksud Anda. Tak ada. Karena kenapa? Pencipta langit. Saya pun sepaham Bang Suma bahwa tidak pernah ada manusia yang pernah jadi Tuhan. Tapi Yesus, kalau riwayat Tuhan pernah datang menjelma sebagai manusia itu ada. Dan itulah Yesus. Begitu. itu menurut iman kepercayaan saudara yang tidak dilandasi, yang tidak dilandasi. Anda kan berdiskusi dengan saya ya, dengarkan apa yang saya katakan, Bang. Iya, makanya apa yang saya dengarkan dari saudaraku ini saya tanggapin. Mana tahu ada yang bisa disehatkan Iya. dengan penjabaran saya, kan gitu. Baik. Nah, jadi iman saudara kita nggak ganggu gugat, tapi yang Anda imani itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan oknum, ajaran oknum yang justru Anda tuhankan. Berarti Anda, Gimana? kalau Anda berkata seperti itu, berarti Anda ingin mengganggu keimanan saya. Oh, Karena bukan. saya mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang pernah datang ke dalam dunia ini. Nah. Tapi Anda mengatakan tidak, berarti Anda ingin mengganggu iman saya. Bukan begitu, Bung. Tadi pola diskusi kita Kenyataannya adalah seperti itu, Bung. Bahkan Pola Anda diskusi- mengatakan ketika kami mengatakan seperti itu, Anda mengatakan kami sesat, itu Anda sedang mengganggu iman kami. jadi gini, saya ingatkan kembali. Tadi di awal Anda yang bernarasi, mau bertanya boleh, mau ditanya boleh. Bang Suma Ya, kemudian boleh. mengatakan, saya sudah bertemu 347 oknum Kristen dengan pertanyaan yang sama. Dan Anda adalah yang ke-348. Dan yang saya temukan sama aja. Dari orang pertama yang saya tanya sampai orang yang 300 ke 48, Saudara Roy, jawabannya sama. Betul, Apa Bang. itu? Iman buta. Iman yang tidak berdasar kepada ucapan Yesus, tapi hanya angan-angan belaka. Bukankah iman itu memang buta, Bang Suma? Oh, tidak Justru bisa. karena iman Tidak bisa, iman tidak bisa, itu tidak tidak bisa. berdasarkan pada sebuah kenyataan, makanya Tidak bisa. dikatakan iman. Kalau Bukan kepercayaan begitu. Anda boleh mengatakan seperti itu, harus didasarkan Bukan pada seperti kebenaran. itu. Jadi begini, Bung. Saya terangkan 1 menit paling lama. Iman Ya, ya, itu ya. hanya ada di dalam Islam. Jadi iman itu adalah buah dari perkawinan antara kitab suci dengan akal. Saya ulang. Iman adalah perkawinan, percampuran, penyatuan antara kitab suci dan akal. Itu iman. Kalau yang Anda alami sekarang ini belum sampai kepada level iman. Anda hanya ada pada fase kepercayaan. Jadi Anda ini masih dalam tataran kepercayaan. Aliran kepercayaan. Itu Anda belum sampai pada level iman. Anda tidak akan pernah sampai ke level iman. Kenapa? Antara apa yang Anda percayai dengan apa yang tertulis di dalam buku suci yang Anda katakan suci bertolak belakang. Maka Anda sampai kepada level iman. Iman itu murni absolut, sesuatu intisari dari perpaduan klop secara fundamental antara kitab suci dan akal manusia, melahirkan manifestasi yang disebut iman. Kualitas iman artinya setajam orang belajar kitab sucinya, setajam dia mengasah pengetahuan akalnya, maka kemudian satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan, ia dan sekata. Itu iman. Sementara saudara, Yesus mengatakan kuda, Anda mengatakan nyamuk. Lalu Anda mengatakan, oh ini adalah kuda nyamuk. Anda memaksakan kuda itu nyamuk. Yesus mengatakan kuda, Anda mengatakan nyamuk. Anda memaksakan kemudian kuda itu adalah nyamuk. Pemaksaan kuda menjadi nyamuk, itulah yang disebut aliran kepercayaan. Nah itu. Nah ini orang Kristen harus tahu bahwa Kristen itu tidak sampai pada level iman, hanya sampai kepada level percaya.
Masuk ke gereja, pendeta mengatakan Yesus ini, Paulus mengatakan ini, percaya ajanya, tapi tidak sampai kepada level apa tuh, tadabbur terhadap firman Tuhan dan seleksi filter akal. Itu Kristen tidak temukan itu, tidak sampai pada level itu. Maka sekali lagi, Kristen hanya ada pada tataran aliran kepercayaan. Demikian. Betul. Oke, kalau begitu Bang Suma, di mana letak logika yang paling masuk akal yang diukur menurut iman menurut saudara ketika Anda bisa percaya terhadap Al-Quran yang dikatakan bahwa itu diturunkan langsung kepada Muhammad tanpa ada saksi? Ketika itu ditanyakan dan Anda tidak menemukan jawaban, Anda akan mengatakan itu iman kami. Jadi yang saya ingin tanya itu di mana letak logika yang sehatnya di situ? Baik, saya akan jawab, Bung. Seorang profesor, ketika kita membaca hasil isi kepalanya, seprofesor apapun dia, kita akan menemukan kelemahan. Mungkin kelemahan itu tidak akan ditemukan oleh murid sang profesor. 10 orang, 20 orang, 30 orang. Tapi ketika kemudian sudah masuk pada angka 40, 50, 70, 80, maka deteksi akal orang-orang yang 70 ini, salah satu, salah dua, salah tiga, bahkan mungkin lebih dominan, akan menemukan ketidakabsahan terhadap teori yang ditemukan oleh seorang profesor. Bagaimana dengan Al-Quran? Nah ini, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran, kalau telaahnya kemudian, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia ateis, Anda sekalipun, ketika menggunakan Al-Quran, menelaah Al-Quran, maka seluruh manusia, dari ujung bumi sampai ujung bumi laginya, akan mengatakan Al-Quran ini adalah kalam ilahi, kalimat dari langit. Masalahnya sekarang adalah, jangankan untuk mengetahui dan mendeteksi kebenaran kalam yang ada di dalam Al-Quran, orang-orang Kristen membacanya pun tidak bisa. Bagaimana mau sampai kepada hakikat kebenarannya? Nah ini perlu. Jadi ketika Anda bertanya, bagaimana Anda bisa menemukan itu adalah sesuatu yang merupakan simbol kebenaran, mutlak hakiki kebenaran, sedangkan Al-Quran itu tanpa saksi, Al-Quran itu kemudian diragukan oleh banyak orang. Saya jawab. Tadi saya menguraikan iman itu adalah adanya sinkronisasi antara akal dan wahyu. Itu jangan dilepaskan itu. Nah, yang menciptakan alam semesta ini sudah pasti adalah esensi yang maha mengetahui. Esensi yang maha mengetahui kemudian menitipkan chip memori kepada salah satu makhluknya di atas muka bumi. Siapa mereka itu? Yang dititipkan chip memori? Manusia. Apa nama merek chip memori tersebut? Akal. Maka sang maha mengetahui menyampaikan kemudian memori ini kepada manusia untuk mendeteksi kebenaran hak mutlak sebagai khalifah di atas muka bumi. Coba Anda lihat di kitab Kejadian, lihat juga di surah Al-Baqarah. Allah kemudian mengatakan apa? Tengok manusia yang makhluk saya satu ini, dia kemudian mampu menunjukkan nama-nama benda, nama binatang, nama benda makhluk hidup, makhluk mati. Dia tahu. Adam kemudian menyebutkan nama-nama tersebut. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui ciptaanku. Maka manusia kita ini dititipkan akal oleh Allah. Maka akal ini sebagai dimensi deteksi kebenaran kitab suci harus memberikan dimensi anulir terhadap kitab-kitab yang ada. Al-Quranul Karim deteksinya akal. Bible perjanjian baru deteksinya akal. Bible perjanjian lama deteksinya akal. Kapan hari kita menemukan satu kekeliruan, ketidaksinkronan, ada kejanggalan di dalam kitab-kitab tersebut, tidak rasional alias irrasional, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya kitab itu bukan dari Tuhan. Yang kedua, kitab itu diwahyukan oleh Tuhan-Tuhanan. Saya ulang,
kapan akal kita mendeteksi dalam sebuah buku yang dianggap kitab suci ada ketidaksinkronan? Maka jawabannya hanya ada dua pilihan. Yang pertama, buku ini karangan manusia. Yang kedua, buku ini diwahyukan oleh makhluk jadi-jadian. Apa itu? Roh jahat. Nah, sekarang permasalahannya adalah Al-Quranul Karim. Orang intelektual mana, ilmuwan mana yang pernah menemukan kesalahan di dalam Al-Quranul Karim? Tunjuk satu nama. Paling-paling yang menemukan kemudian bukan ilmuwan, tapi haluman. Siapa itu? CPpedia, Kiamat, siapa? Subkiatul, Pak Bamfon. Paling level-level kayak begini, yang membaca kitab Al-Quran aja kagak bisa. Tapi coba tunjukkan saya satu cendekiawan, ilmuwan, atau saintis, atau siapapun mereka yang kita akui secara global, secara umum bisa menunjukkan satu kesalahan di dalam ayat suci Al-Quran. Tunjukkan kepada saya. Tetapi sebaliknya, mohon maaf nih saudaraku, mohon maaf, pakar Bible, para profesor Bible itu sendiri, orang-orang yang mengaku profesor, mengaku pakar Alkitab, Bible, Biblika, mereka mengatakan apa? Hanya 80% firman Tuhan yang ada di dalam Bible. 18 Gurunda. 18 Gurunda. Ya terserah saya dong. Saya kan juga profesor. Ya, sengaja saya lakukan seperti ini supaya kita bisa mengetahui, merangsang kemudian otak kiri kita itu untuk melebar, Abang Suma. Ya, oke. Jadi saya simpulkan 30 detik. Bagaimana mendeteksi Al-Quran itu adalah kalam Allah? Baginda Rasulullah Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah, belum ada listrik, belum ada komputer, belum ada internet, belum ada digital, belum ada buku-buku ilmuwan yang datang kepada mereka, kepada beliau. Tapi beliau kemudian mampu mengungkap rahasia yang ada di atas muka bumi. Di masa kelam 1400 tahun silam sampai hari ini tidak tercacat, tidak mendapatkan satu titik noda pun. Bahkan mengurai dan semakin menjatuhkan ritme keimanan tetangga kita, dalam hal ini Kristen, dan jatuhnya kepercayaan mereka terhadap Bible dengan adanya Al-Quran yang begitu super luar biasa. Itu bukti, Bung. Dari mana Rasulullah tahu kalau itu bukan kalam Allah? Dari mana dia tahu? Tentu itu adalah kalam wahyu. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkan Al-Quran itu menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus. Zumiratin pastawa, yang mempunyai keteguhan. Maka Roh Kudus itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus, yang maha, yang juga perkasa. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Jadi Al-Quran itu bukan dibuat-buat oleh Rasulullah. Al-Quran itu adalah wahyu langsung dari Sang Yang Maha Mengetahui, sehingga akal sebagai dimensi memori manusia dengan Al-Quran itu klop satu sama lainnya. Demikian. Jadi begini, Bang Suma, yang saya ingin tanyakan Yang saya ingin tanyakan, di mana rasionalnya? Kan historinya kan seperti ini. Kitab yang diceritakan atau cerita-cerita dalam Quran sebelumnya itu kan sudah ada di dalam kitab-kitab kitab-kitab terdahulu. Nah, kemudian Muhammad mengaku bahwa dia mendapatkan wahyu dari Tuhan di Gua Hira. Nah, di mana isi dari kitab-kitab yang diklaim dipercayai Muhammad bahwa itu adalah wahyu yang diturunkan, itu isinya hampir sama dengan kitab-kitab terdahulu. Nah, ketika dikatakan bahwa Muhammad diturunkan kitab, ya bisa saja itu diklaim, tapi yang menyaksikan itu sehingga bisa dikatakan bahwa sebuah kepercayaan yang bisa dirasional itu dilihat dari sisi mana?
Iya, baik. Jadi Al-Quran itu mau diuji dari semua aspek juga silakan. Al-Quran justru menantang makhluk hidup. Al-Quran minta dirinya diuji. Al-Quran itu menantang siapapun kemudian untuk membuktikan bahwa dirinya itu bukan firman dari pencipta langit dan bumi. Bayangkan itu. Tak ada kitab di atas muka bumi ini kemudian. Bayangkan bagaimana Bible itu menyembunyikan identitasnya sehingga dia harus disembunyikan. Yang dimunculkan hanya terjemah dan terjemah dan terjemah. Tetapi Al-Quran berkata lain. Al-Quran justru mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Isra, kalau nggak salah, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat terperinci bahwasanya silakan Anda berkumpul, kata Allah. Berkumpul untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Kulla ini jatama'atil ins, kata Allah, wal jin. Bahkan Allah mengatakan silakan kumpulkan manusia bersama dengan makhluk-makhluk gaib ala ayyatu bimithli hadzal Quran, untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini. Apa kata Allah? La ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ini tantangan, Bung. Sudah 1400 tahun perjalanan Islam menapaki kejayaannya dengan hadirnya para pembenci kiri, kanan, muka, belakang terhadap Islam itu. Kenapa tidak bisa melumpuhkan Islam dengan cara membuktikan Al-Quran itu bisa diserupakan dengan kitab-kitab yang lain? Kulla ini jatama'atil ins wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Quran. Silakan manusia berkumpul dengan makhluk gaib untuk membuat seperti kitab suci Al-Quran. Mereka tidak akan mampu membuatnya meskipun mereka satu sama lainnya saling membantu satu sama lain. Ini kata Quran. 1400 tahun silam Islam berjaya, orang semua sakit hati kepada Islam. Kenapa enggak membuat kemudian satu Al-Quran atau kitab yang menyerupai Al-Quran? Kan gampang katanya. Ini kan bukan firman tadi. Ya silakan ayo bikin. Tak ada yang pernah mampu lakukan itu. Itu buktinya. Silakan. Jika Quran itu dianggap sebuah kebenaran yang mutlak, kenapa justru yang mempercaya itu justru harus bersaksi? Nah, sedangkan kesaksian itu kan hanya digunakan untuk sesuatu yang diragukan kevalitannya. Jadi kalau kesaksian itu dipakai untuk memperjelas mendukung supaya yang terjadi itu valid, ya lalu bagaimana dikatakan bahwa Quran itu adalah sebuah kebenaran? Sedangkan untuk membuktikan kebenaran itu dibutuhkan kesaksian dari umatnya, pengikutnya yang percaya. Bagaimana itu, Bung? Oke. Jadi begini, Bung. Ketika kami kemudian diminta untuk bersaksi tentang kebenaran Allah sebagai esensi pencipta langit dan bumi, dan kebenaran Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah di atas muka bumi, itu tidak datang dengan sendirinya. Kenapa? Islam itu diajarkan dari bayi untuk belajar, mengkaji, menelaah, mentadaburi, mengkritisi Al-Quran. Bayangkan itu. Dari bayi mereka diajarin A, Ba, Ta, diajarin untuk mengenal Al-Quran itu. Di antara jutaan umat Islam akan lahir pemikir-pemikir, akan lahir orang yang memiliki ilmu kedikdayaan tentang logika. Lalu mereka kemudian mengkaji ayat-ayat ini. Al-Quran ini apa? Sehingga ketika mereka membaca, contoh misalnya ini, contoh sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wal qafil ard rawansiya an tamida bikum. Contoh, dialah Allah yang menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu lihat. Seorang Rasulullah
tidak pernah kemudian melangkahkan kaki keluar jauh dari pandangan mata beliau. Paling Madinah, paling jauh. Tapi ini dia mengatakan langit yang begitu luas, berani dia ungkapkan ungkapan yang begitu sangat logikais. Apa kata beliau dalam Al-Quran? Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya. Lalu kemudian di dalam sebuah kitab yang lebih dulu mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang dan bercengang-cengang oleh hardiknya. Maka apa yang terjadi ketika umat Islam diperintahkan afala tatafakkarun, afala taqilun? Apakah mereka berpikir? Apakah mereka tidak memikirkan? Maka ketika diperhadapkan dengan dalil seperti ini, Allah menciptakan langit dengan tanpa tiang, akal meneropong, ilmu menjiwai. Lalu kemudian kalbu kita connect dengan akal, dibunyikan dengan insting Al-Quranul Karim. Apa yang terjadi? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena iman bertumbuh. Melihat Al-Quran ini nggak mungkin karangan baginda Rasul Muhammad SAW. Nggak mungkin. Dari mana beliau tahu langit tidak bertiang sementara beliau tidak pernah ke Asia, beliau tidak pernah ke Eropa? Mana tahu seperti kitab Ayub ternyata di alam yang lain memiliki tiang langit itu. Tapi beliau mengatakan, berani membantah kitab-kitab terdahulu, langit tidak bertiang. Dan sampai 1400 tahun belum ada ilmuwan yang menemukan bahwa pesawat Adam Air jatuh karena menabrak tiang langit. Belum ada. Maka kami bersaksi, ini pasti ada yang mewahyukan. Yang mewahyukan ini ada, dan meskipun tidak menampakkan dirinya karena keterbatasan makhluk untuk menelaah esensi keberadaannya, maka kami mengatakan Allah itu ada dan Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak mungkin dua, Tuhan itu pasti satu. Karena kalau dua mereka pasti bertengkar. Yang satu mengklaim ini ciptaanku, bukan, itu ciptaan saya lebih dulu. Kalau kau tidak percaya, coba tanya ibu. Ibu mana yang menciptakan ini, saya atau abangku? Abang mengatakan, oh itu ciptaan adekmu. Keberatanlah dia, asap pisau dibunuhlah Tuhan junior. Itu yang terjadi kalau Tuhan berbentuk dewa. Tapi ini Al-Quran mengatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu ahad. Dia menciptakan segala alam semesta. Apakah kita perlu melihatnya supaya kita yakin? Oh tidak. Ngapain kita melihat Allah? Untuk apa? Cukup melihat keadaan alam semesta, bercermin. Ini wajah begitu tampan, Bang Suma begitu gagah. Ini yang membuat siapa? Emak? Bukan. Bapak? Bukan juga. Berarti ada yang menciptakan. Urat-urat saya itu begitu, luar biasa gantengnya, Masya Allah. Siapa yang membuat ini? Saya sendiri? Nggak mungkin. Ada yang membuatnya. Siapa? Itulah yang kami sebut dengan Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Meskipun kami tak melihatnya. Kenapa? Karena pada fase Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan tidak memiliki makhluk. Tuhan berdiri sendiri. Alam semesta diciptakan supaya alam semesta mengenal Tuhannya. Bukan Tuhan untuk mengenal alam semesta, tapi alam semesta menciptakan makhluk supaya tahu bahwa ada yang menciptakan kita. Nah, kita tidak melihat Allah, tapi Dia menciptakan alam semesta. Apakah karena kita tidak melihatnya maka alam semesta, maka penciptanya itu nggak ada? Nggak mungkin. Mau kita lihat atau kita lihat sama saja, tetap aja ada yang menciptakan. Nah, di dalam Al-Quran menerangkan sebagai petunjuk, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Allah maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Demikian, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Suma. Silakan. Jadi maksudnya begini Bang Suma, yang Bang Suma sampaikan dari tadi itu saya bisa pahami itu jika terkait jika memang Quran itu benar-benar firman dari Tuhan, itu saya tidak menyangka itu. Cuman kan proses Muhammad mendapatkan kitab itu kan yang ada kejanggalan.
sampai harus kita mengatakan bahwa saya bersaksi, berarti kan di situ ada keraguan. Nah, kalau kaitan masalah apa isinya di dalam, saya tidak meragukan itu. Yang menjadi masalah itu adalah proses Nabi Muhammad itu mendapatkan kitab itu yang saya tanyakan, Bang. Maksudnya kalau Anda mengatakan harus dinalar pakai logika, harus digabung, iman itu harus dipadukan dengan kitab dengan logika. Yang saya tanyakan logikanya yang sehat itu di mana di situ? Ketika kita tidak melihat proses itu, kita tidak ada pada masa itu, tapi kita berani mengatakan bahwa saya bersaksi, apalagi membawa nama Tuhan, bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan kita sendiri, Bang Sum sendiri mengatakan bahwa Bang tidak pernah melihat Allah. Bagaimana Anda mengatakan bahwa saya telah menyaksikan Tuhan? Kan begitu. Silakan, Bang. Iya. Jadi gini, Bung. Kalau umat Islam itu mengatakan bahwasanya bersaksi, berikrar, meneguhkan iman, meneguhkan keyakinan, meneguhkan kepercayaan bahwa menurut perasaanku, dari rabaan kulitku, dari terpaan akal pikiranku, dari hasil manifestasi daripada mataku, dan apa yang aku dengarkan, maka aku yakin dengan sepenuh hati yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Apakah kamu yakin? Hakul yakin. Apakah kamu melihat Allah? Aku tak melihatnya, tapi lebih dari melihat. Saking yakinnya, maka saya bersaksi tidak ada pencipta alam semesta selain daripada Allah. Jadi bersaksi itu bukan hanya mata, seperti akal. Aku bersaksi bahwa aku punya akal. Meskipun sedunia orang menertawakan aku, tapi tak akan pernah ada yang bisa menolak kebenaran kesaksianku bahwa aku punya akal. Meskipun tidak ada orang yang mampu melihat akalku, tetapi aku tetap akan mengatakan, aku bersaksi, siapapun kalian, aku bersaksi Bang Suma punya akal. Apakah kesaksianku itu bohong? Bohong, karena kamu tidak melihatnya. Bohong. Segala sesuatu itu tidak hanya karena melihat. Bukan karena hanya melihat, kita itu bisa mempersaksikan kebenaran sesuatu. Contoh, saya bersaksi besok adalah hari Senin. Apakah kesaksian saya bohong? Tidak, buktikan aja. Panjang usia besok pasti Senin. Saya bersaksi saya punya akal. Apakah kita bisa melihat akal? Tidak bisa. Buktikan aja. Saya bisa kemudian menunjukkan bahwa saya punya akal. Apa itu? Saya membingkai kata-kata saya menjadi pesan yang bisa ditelaah oleh yang mendengarkan. Itulah bukti bahwa saya punya akal. Kesaksian saya tidak ragukan. Siapa yang mengatakan kesaksian saya bohong? Tidak akan ada yang berani mengatakan kesaksianmu bohong. Kenapa? Karena terbukti memang orang ini punya akal. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan saya bersaksi Yesus itu Tuhan, ini lari kemana perginya? Bersaksi sebagai apa? Yesus menciptakan. Oh, tidak bisa. Yesus tidak bisa membuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kesaksianmu bohong, dusta. Kenapa? Karena dia makhluk. Oh, kok bisa gitu? Yes, untuk mengetahui musim buah ara aja tidak tahu dia. Berarti kesaksianmu dusta. Oh, saya bersaksi bahwa dia adalah Tuhan. Oh, no. Kenapa? Pada saat dia manusia, dia pun masih bertuhan. Kesaksianmu dusta. Tapi kalau saya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salah satu dari ayat itu ambil, comot, uraikan. Salah satunya, lam yalid wa lam yulad, kita pilih. Apa itu? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tolong tunjukkan di mana Tuhannya umat Islam beranak dan diperanakkan. Sampai kuda bisa sikat gigi sendiri, tidak akan ada manusia yang bisa menunjukkan Tuhannya umat Islam beranak dan diperanakkan. Berarti kesaksian kami umat Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa membantai itu. Jadi saudaraku, kesaksian itu bukan hanya karena mata,
Kesaksian itu karena pendengaran. Kesaksian itu karena perasaan. Kesaksian itu karena kenyataan. Itu yang dimaksud bersaksi. Contoh, Nabi Musa kita tidak pernah lihat, tapi kita mengatakan, saya yakin dengan sepenuh hati, saya bersaksi bahwa apa yang kemudian ditorehkan oleh Taurat itu betul. Dulu pernah ada seorang nabi yang bernama Nabi Musa yang membebaskan kemudian orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Siapa yang bisa membantah kesaksian itu? Ya, yang salah paham sekarang adalah yang dikatakan bersaksi dengan menyaksikan itu dianggap sama. Saya menyaksikan Nabi Muhammad menerima wahyu. Oh, itu keliru. Kalau dikatakan saya bersaksi kebenaran wahyu yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, meskipun mataku tak ada pada saat itu, meskipun kupingku tak hadir pada saat itu, meskipun kepalaku tak hadir pada saat itu, tapi uraian daripada Al-Quranul Karim mengantarkan aku percaya dan rela untuk bersaksi mati demi Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu inti daripada, salah satu inti daripada syahadat kami, persaksian kami, Bung. Terima kasih. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa kebenaran dari Quran itu masih diragukan, Bang? Tak ada keraguan terhadap Al-Quran, saudaraku. Kalau Al-Quran itu diragukan, ingat, kenapa Al-Quran itu datang dalam bahasa Arab? Kenapa Al-Quran tidak diwahyukan kepada orang Yahudi, orang Cina, orang Jepang? Karena pada masa pewahyuan Al-Quran, orang Arab itu dikenal dengan ahli sastra, ahli bahasa, ahli syair. Oke? Maka Al-Quran datang menantang mereka. Makanya ada ayat-ayat mutasabihat. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada diawali ayat yang juga berasal dari huruf-huruf yang digunakan oleh para ahli syair Arab, yaitu huruf-huruf Arab. Tapi apa kata Allah? Meskipun kamu berkumpul sampai kiamat, kamu tidak akan pernah paham ayat-ayatku yang aku sebut sebagai ayat mutasyabihat. Tidak akan pernah. Meskipun kalian itu berkumpul dengan jin, makhluk halus dan seterusnya, tidak akan pernah. Kenapa? Hanya aku yang tahu. Dan itu orang-orang Arab terheran-heran. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Sehingga ketika Al-Quran datang dilontarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sampai ada di antara mereka yang mengatakan, orang ini majnun, orang ini gila, gak mungkin pengetahuannya setinggi ini, orang ini orang gila, gak mungkin ucapannya setinggi ini, tak ada manusia mampu mengucapkan ucapan seperti ini. Saking terheran-herannya mereka. Apa yang terjadi kemudian? Sejazirah Arab menjadi pengikut beliau. Ya, kalau Rasulullah menerimanya dalam bahasa Yunani Al-Quran itu, lalu kemudian dia akal-akalan menjelaskan kepada orang Arab dengan menerjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Arab, bisa jadi kita ragukan. Bisa jadi. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW menerimanya di Yerusalem atau menerimanya di Roma, lalu pergi berjalan dia kemudian ke Arab, mengajarkan kemudian dengan bahasa Arab, padahal dia menerima wahyu dalam bahasa Yunani misalnya, datang ke Arab menjelaskan, mungkin orang ragu. Ini apa, Bung? Di tengah-tengah orang Arab menerima pewahyuan bahasa Arab, menerima wahyu dengan bahasa Arab, menguraikannya dengan bahasa Arab, menguraikan kepada orang-orang yang menggunakan bahasa Arab, yang ahli syair, yang ahli bahasa, dan mereka takjub kemudian sujud berhimpun untuk menerima kemudian pengajaran beliau. Lalu kita ini siapa? Orang-orang Arab yang ahli bahasa Arab, sastra tertinggi di dunia adalah bahasa mereka. Didatangkan Al-Quran, mereka ada pasang dada, mereka kemudian busung dada, mereka ada yang tolak pinggang, menolak Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apa kata Al-Quran? Mereka baca seayat, dua ayat, tiga ayat, terurai air matanya. Lantas apa mengatakan, ya Rasulullah, aku sujud menyembahnya kepada Allah dan mengakuimu sebagai Rasul. Mereka kemudian mengabdi kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka orang Arab, ahli bahasa Arab,
didatangkan sebuah pewahyuan menggunakan bahasa Arab. Mereka tidak menemukan celah. Siang malam mereka sibuk mencari kemudian di mana kelemahan dan titik lemah daripada Quran ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tak ada ya Allah. Berarti yang didatangkan ini benar-benar adalah wahyu dari langit. Mereka semuanya berbondong-bondong kemudian ke Nabi Muhammad dan menyatakan, saksilah engkau wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain yang mengutusmu, dan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Apa yang terjadi? Sejazirah Arab menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Kalau itu kebohongan, kematian beliau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun akan ditinggalkan oleh umatnya. Tapi apa faktanya? Bukan hanya umatnya yang tetap setia menjalankan syariat Islam, bahkan seluruh penjuru bumi setiap hari berbondong-bondong menuju kepada tempat di mana Islam itu berdiri. Lalu kita mau mengatakan ini kebohongan, kita siapa? Orang yang hidup 1400 tahun silam meragukan Al-Quran dengan ilmu apa? Oh, dengan ilmu Google kami bisa menelaah terjemahan Al-Quran. Habis itu kami mengatakan ini salah, kita sambung dengan terjemahan surah yang lain, ini salah, ini salah. Alamak, ditertawakan kita. Tetapi kalau ajaran ente Yesusnya ada di Yerusalem, bukunya muncul di Vatikan, pusatnya ada di Romawi, yang ada di sana tak ada yang percaya ketuhanan Yesus di Yerusalem. Tak ada di Yerusalem kemudian menjadikan kota mereka sebagai pusat ajaran Yesus, tak ada. Lalu kebenaran apa yang ingin kita percaya? Paling kita akan mengatakan, cemen lu bro, ajaran lu katanya datangnya di Yesus, tapi kok sekarang di Israel sana bukan ngajaran Kristen, justru yang ada di Roma. Itu pun merebak ke seluruh penjuru bumi karena tangan besi daripada kekaisaran Roma kala itu. Cemen lu bro, ajaranmu kok justru bukan di tempat asalnya. Kalau agama lu itu betul-betul Yesus yang ngajarin, nyembah Yesus, kemudian makan babi, tidak bersunat. Kalau Yesus yang ngajarin itu, tentu keturunan dari murid-muridnya akan berkembang biak dan menguasai Israel, Yerusalem saat ini, selayaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi faktanya kagak. Lalu kita ini siapa mau meragukan Al-Quran? Tak ada jalan untuk kita ragukan Al-Quran. Tantangan Al-Quran masih ada sampai hari ini. Berkumpullah kalian wahai manusia, kumpulkan makhluk gaib yang kalian punya untuk membantah Al-Quranku. Tapi 1400 tahun bukan malah dibantah. Setiap orang yang belajar untuk mengkaji Quran berujung kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Demikian, silakan. Saya ingin tanya, mau klarifikasi ke Bang Suma mengenai ini. Saya ingin minta sudut pandang dari Bang Suma. Apakah keyakinan itu bisa dipakai untuk mengukur sebuah kebenaran? Kalau di Islam berlaku, Bang. Di Islam itu berlaku. Contoh, keyakinan umat Islam bahwa pencipta alam semesta ini itu bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Lalu dimensi sains, ilmu kedokteran, ternyata hasil akhirnya adalah segala yang berbentuk biologis itu memiliki kepunahan, memiliki titik kelemahan, memiliki titik di mana noda-noda cacat itu melekat pada makhluk biologis itu. Sehingga yang disebut pencipta di dalam keyakinan umat Islam mustahil menjadi makhluk, apapun pasalnya, apapun kemudian episodenya, apapun ceritanya, tidak akan mungkin. Nah, keyakinan kami itu ditopang oleh keadaan yang sesungguhnya. Ilmu kedokteran mengiyakan, sains juga tidak menafikan itu, bahwa ada dimensi yang kuat yang mengatasi alam semesta ini. Itulah yang disebut Rabbus Samawati wal Ard. Meski dia tak nampak, meski dia tak ada terlihat oleh jasad kita, tetapi karena dia adalah yang maha kuasa, maka dimensi kemahakuasaannya tidak tersentuh oleh makhluk. Nah, itu keyakinan kami, Bung. Kami boleh mengatakan itu karena yes, dan yes. Tapi kalau saudara, mohon maaf, kalau saudara yang mengatakan kepercayaan kami adalah bahwa Yesus itu Tuhan, oke, kita uji kepercayaan saudara. Tuhan itu apa? Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Maria ngeden, yang keluar dari kemaluan Maria apa?
Kita dari situ aja kita udah bingung. Mau jawab dia Tuhan, mustahilnya tidak masuk akal. Kita ingin mengatakan dia adalah bukan Tuhan, malu kita karena kita sudah terlanjur 2 tahun menyembah dia. Maka keyakinan kita ibarat kita ingin menegakkan benang basa. Inilah kenapa kemudian, mohon maaf nih, kenapa kemudian apapun yang diajukan saudara Kristen tentang ketuhanan Yesus akan balik kanan dengan kecewa. Kecewa, putus asa, kemudian emosi, dongkol, benci, sumpah serapah. Di mana saya bisa menemukan suma? Akan kucincang-cincang dia. Kurang ngajar. Kenapa? Iman saya diobrak-abrik, iman saya kemudian goyah. Saya semakin terapu dalam kekristenan. Jadi malas beribadah. Jadi tidak percaya kepada pastor dan pendeta. Tetapi saya juga tidak mau masuk Islam. Ribet. Salatnya 5 kali sehari. Mana puasa sebulan, ya Allah, ya Tuhan, oh my God, gimana ceritanya ini? Saya harus kemana? Akhirnya apa? Malas ke gereja, tidak juga masuk Islam. Apa yang terjadi? Menjadi penghujat. Inilah yang dialami oleh Kiamat. Inilah yang dialami Ferguson. Inilah yang dialami bom-bom. Inilah yang dialami oleh Chopper Pidia. Mereka frustasi. Supikatul, mereka frustasi. Ibrahim, Paulus, mereka frustasi. Mereka ingin menjabarkan kebenaran agamanya, tak sanggup. Ingin tampil sebagai debater Kristen untuk meneguhkan kebenaran agama Kristen, tak mampu. Selalu dipatahkan, selalu dimentalkan, selalu dimuntahkan dengan jabaran-jabarannya sendiri, dengan logika sederhana dari apologet Muslim. Sementara ketika umat Islam yang menjelaskan tentang imannya, Masya Allah, ibaratkan tonggak yang ditancapkan ke bumi dan berdiri tegak sampai ke penghujung langit. Itulah Islam. Masya Allah. Silakan, Bu. Baik, bisa saya terima. Hanya saja begini Bang Suma, jika Bang Suma sudah menyimpulkan bahwa keyakinan itu bisa dipakai untuk mengukur sebuah kebenaran di dalam Islam, lalu kenapa masih butuh topangan iman? Masya Allah. Iman itu dimensi tak terlihat yang kemudian menghantarkan manusia, pijakan langkahnya, kaki kiri, kaki kanan, gerakan tangannya, tangan kiri, tangan kanan, goyangan lidahnya, mengantarkan kepada semua biologis yang ada pada dirinya itu menuju kepada keridaan. Keridaan siapa? Keridaan Allah. Dengan himbuan apa kemudian di dalam kehidupannya? Kehati-hatian. Kehati-hatian. Ketika kemudian mereka mengayomi satu hari dalam kehidupannya, kehati-hatian yang muncul dalam hatinya, astagfirullahaladzim ya Rab, ampuni aku ya Rab, aku mungkin keliru, aku mungkin salah. Ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, baik itu Islam maupun yang non muslim, diayomi, disapa, disenyumi, dibantu, dirangkul. Itulah iman. Menghantarkan manusia itu menjadi paripurna. Kenapa? Karena iman itu adalah intisari dari ihsan. Ma makna ihsan? Ihsan itu adalah sembahlah penciptamu seakan-akan engkau melihatnya. Namun ketika engkau tak mampu melihatnya, yakini sepenuh hati bahwa penciptamu itu melihatmu. Maka jaga lisanmu, jaga langkahmu, jaga tanganmu, jaga ibadahmu, jaga silaturahmimu. Hablum minallah, perketat. Hablum minan nas juga perketat. Ini iman. Ini iman. Jadi bukan hanya teori saja. Bukan hanya teori. Mampu berbicara. Kita ini adalah anak-anak Elohim. Kita orang-orang yang dijamin. Orang pilihan Tuhan. Yang namanya sudah tertoreh di dalam kitab kehidupan. Tapi teori aja. Prakteknya kagak. Nyembahnya malah hari Minggu. Nyembahnya malah anaknya orang. Hukum-hukum Tuhan dibatalin. Makanan yang diharamkan dimakan semua. Jasad yang diminta untuk ditahirkan dipotong sikit kulupnya tidak diindahkan. Lalu kaidah kepercayaan yang mana yang bisa mengantarkan kita bersatu dengan pencipta kita? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Kembalinya kita ini dalam keadaan suci atau dalam keadaan kotor? Kalau kita kembali dalam keadaan kotor kepada pencipta, Tuhan sudah menyiapkan, pencipta kita menyiapkan tempat cuci, namanya neraka. Kalau kita kembali kepada Tuhan kita dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, Tuhan yang menciptakan kita sudah menempatkan, sudah menjadikan tempat kita yaitu jannah, surga.
Bagaimana kita ingin masuk ke dalam surga? Ibadahnya, perintahnya hari Sabat, kita malah ke hari Minggu. Perintahnya kita supaya menyembah Dia, jangan ada yang lain, malah menyembah utusannya. Perintahnya kemudian untuk mentahirkan harinya, mensucikan manusia makhluknya dengan memotong kulupnya, malah kita benci. Lalu mimpi apa yang kita lagi susun dan kita rencanakan untuk menipu diri kita dan menipu Allah? Apa yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, kepada Tuhan pencipta kita? Oh, saya datang kepadamu dengan kesucianku ya Tuhan. Oh ya gitu. Yes. Kamu tahu nggak, pada saat kamu hidup di dunia, aku utus para nabi untuk mengajarkan syariat, hukum-hukum, ketetapan, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Kamu tahu? Tahu Tuhan? Apa yang kamu lakukan? Ketika diajarkan kemudian akan datang setelahku, yaitu roh kebenaran yang akan mengantarkanmu kepada kebenaran. Semua aspek keadilan, haram, halal, makruh, mubah akan diajarkan semua kepadamu. Apa yang kamu lakukan? Oh, saya habiskan waktuku untuk menghinanya ya Rabb. Siang malam aku menghinanya, siang malam aku menertawakannya. Si suma-suma itu sebagai perpanjangan mulutnya pun aku hujat, aku nistakan, aku anggap dia itu pemabuk, penyesat, aku anggap dia pembinasa keji. Kamu yakin bahwa yang dilakoni mereka itu adalah satu kejahatan? Pada saat mereka menggaungkan siang dan malam yang kamu sembah itu manusia suci, haram hukumnya kemudian dibunuh oleh orang-orang kafir. Kalian justru berkongkol-kongkol dengan iblis dengan mengatakan, oh no, dia wajib mati untuk dosa-dosa kami. Dia wajib mati untuk menebus kesalahan kami. Oh, dia harus jadi tumbal, coy. Tapi tumbal dihilangkan Tuhan. Kami menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Dengan kasihnya dia mati di atas tiang salib demi kasih sayangnya kepada kami. Oh, keren kali. Dikupas dengan kalimat-kalimat yang indah. Padahal apa? Cadangan yang muncul kemudian bagi orang yang berfikir. Galatia 3 nomor 13 menghantarkan kita kepada kebenaran yang mampu meneteskan air mata bagi orang yang berakal. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Masya Allah, benarkah Nabi kami ini makhluk terkutuk? Ketika dikatakan tertulis dalam sebuah kitab, maka uraian kita sampai kepada Ulangan 21 nomor 2 sampai nomor 23. Apa dikatakan? Apabila manusia melakukan dosa, di mana dosa yang dilakukan itu sepadan dengan hukuman mati, maka janganlah kau biarkan mayatnya untuk bergantung di sebuah tiang. Sebab manusia yang mati dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon dan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepada nenek moyangmu. Ini apa? Kok sampai setiga itu? Nabi Tuhan yang suci, Rasul Tuhan yang membawa kebenaran, malah dianggap manusia terkutuk yang harus nembus dosa-dosa orang Roma. Saudara-saudara Kristen, kok harus sadar, surah-surah yang dibuat kemudian oleh orang Farisi itu bukan untuk kalian. Efesus untuk siapa? Roma untuk siapa? Galatia untuk siapa? Filemon untuk siapa? Filipi untuk siapa? Bukan untuk kalian. Itu surat ditulis untuk mengenakkan kuping, sebagai obat kuping bagi orang-orang yang malas melakukan perintah Elohim. Domba-domba sesat yang berpencar meninggalkan tanah Israel, yang dipencar, dipencarkan oleh Allah di dalam Yehezkiel 5. Karena kebencian Tuhan kepada mereka, sepertiga dari mereka kemudian disebarkan ke seluruh penjuru bumi sebagai domba-domba sesat. Yesus datang untuk mengumpulkan mereka semua. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Kepada siapa? Kepada mereka domba-domba sesat yang datang dari Bani Israel. Bukan kepada kita, bukan kepada umat orang Indonesia, tetapi kepada domba yang sesat yang menyebar ke seluruh penjuru bumi yang sudah disebarkan oleh Tuhan berdasarkan Yehezkiel 5 nomor 15 sampai nomor 19. Nah, ini yang perlu dipahami saudara. Jadi saya simpulkan bahwa ketika umat Islam itu meyakini kebenaran akan Islam, maka tak ada kata mundur untuk berkeyakinan tentang Islam. Kenapa? Al-Quran menopang, akal menopang, dua-duanya menopang kebenaran daripada kaidah-kaidah yang ada menjadi simpul yang disebut Islam di dalam kehidupan anak keturunan Adam. Demikian, Bung. Terima kasih. Baik. Saya masih bisa bertanya ke Bang Suma? Silakan, silakan. Iya, saya ingin mendapatkan pandangan pribadi dari Bang Suma. Jadi begini. Silakan, Bu. Iya. Ketika Anda sudah percaya terhadap
keyakinan percaya terhadap Islam, ketika Anda sudah yakin terhadap Islam, ketika Anda sudah mengimani Islam, nah ketika kita dihadapkan kepada apapun, bahkan terhadap sesuatu yang akan terjadi di hari kemudian, termasuk akhir zaman, kita akan dihadapkan juga kepada tetap ada dua kemungkinan. Jadi ketika Anda mengatakan saya percaya, saya beriman, saya mengimani, saya mempercayai. Nah, ketika di hari di akhir zaman nanti, dan ternyata apa yang Anda anggap sebagai sebuah kebenaran itu ternyata tidak seperti yang Anda bayangkan. Kira-kira tanggapan Bang Suma bagaimana? Seandainya justru di akhir nanti dan ternyata Yesus itu betul-betul Tuhan. Kira-kira tanggapan Bang Suma bagaimana? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Yesus benar-benar Tuhan. Di mana posisi Islam? Tetap masuk ke surga. Dengarkan alasan saya mengatakan demikian. Dipanggillah sekelompok manusia disebut Islam. Kadia, come here, maju semua. Ini yang Islam ini yang hitam jidatnya, maju. Kata Yesus dalam pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Ente pade kenapa tidak menuhankan aku? Saya manusia pertama yang angkat tangan. Bos, kami tidak menuhankan ente karena ente bukan pembohong. Ente orang benar, ente orang jujur, ente orang yang dikasihi. Ente mengatakan ente kehidupan kekal bisa diperoleh dengan mengimani ente sebagai Rasul Tuhan. Tertulis di dalam Yohanes 17:8. Salahkah kami beriman kepadamu, engkau adalah utusan Tuhan? Salah. Apa kata Yesus? Benar juga si Uwa ini, si tulang suma ini. Ya udah, bawa kelompokmu masuk ke jannah. Ini sudah Tuhan ini. Menurut logika Anda, dia sudah Tuhan. Sebagai Tuhan dia pasti memiliki kemudian kuasa yang luar biasa tentang ucapan-ucapannya. Tapi itu kan seandainya saja. Tapi itu tidak mungkin. Lalu kalau dia ini benar-benar utusan Tuhan, sekali lagi saya katakan, jangankan utusan Tuhan dia, Tuhan sekalipun umat Islam itu tetap selamat. Sebaliknya, nah ini dengarkan saya Bung, tolong kasih waktu. Sebaliknya, Yesus itu Tuhan atau Yesus bukan Tuhan, tetap saja Kristen di neraka. Izinkan saya untuk menjelaskan alasannya. Kelompok Kristen maju, siap komandan, kiri kanan, nanti gerak, trak, berbaris orang-orang Kristen. Trak, ini pendeta, ini Katolik, ini Protestan, ini Kolombia, ini Mesianik, apalagi Columbus, sekte-sekte itulah semuanya, ya kan? Advent paling samping karena rambutnya pada pirang-pirang semua. Lalu kebanyakan janda-janda di sana, ya kan? Lalu ditanya, kalian ini semua menuhankan saya. Betul. Kalian tidak pernah baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23? Sering sih Pak D. Lalu kenapa engkau masih memanggilku Tuhan? Kenapa masih bermujizat pakai namaku? Kenapa masih bermujizat mengusir setan pakai namaku? Dasar ente kucluk, sana ke neraka. Mana perintahku untuk supaya kau menyembahku? Mana? Nggak ada. Aku perintahkan ente semua ke dunia itu kuciptakan, kata Yesus. Ini akal-akalan kita aja ya. Aku ciptakan ente semuanya supaya santai-santai aja. Cukup imani saya sebagai rasul. Nanti di sini baru kalian tahu bahwa aku ini sebenarnya adalah memang bukan Tuhan. 1 Yohanes 3 nomor 2. Akan tiba masanya kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat keadaan Yesus yang sesungguhnya. Maka ente semua silakan alur kiri. Nah tuh ada tanda panah, masuk ke sana tuh. Itu namanya kota orang-orang Petran yang tidak menggunakan akal. Namanya diskotik neraka jahanam. Tapi kalau dia ternyata rasul, disuruh berbaris, maju, kiri kanan, nanti gerak, menghitung. Bu Darni paling duluan tuh, siji,
loro, halu, papat. Nah, yang mana yang lain mana? Ada Pak, terlambat. Silakan baris lagi. Adpen paling kiri, karena Adpen itu barisan janda banyak di situ. Nah, ditanya, kalian ketika di dunia menyembah saya? Iya, loh. Itu kitabmu yang kau genggam itu siang malam kau baca di mana-mana, balik kiri balik kanan, kau terjemahkan dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa ini, bahasa King Kong, semuanya mengartikan aku cuman rasul. Siapa yang ngajarin aku ini? Tuhan. Cak bom. Jadi gimana bos? Tuh, kamu piknik di situ dulu tuh, piknik di sana tuh. Balik kiri, gerak, maju, jalan, satu-satu semuanya masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Umat Islam, Yesus Tuhan atau dia Rasul, umat Islam tetap ke surga. Orang Kristen, Yesus Tuhan ataupun Rasul, Kristen tetap aja masuk ke neraka. Tak ada cara lain selain daripada harus diblender di neraka dalam keadaan kehidupan yang kekal. Pertanyaannya sekarang, sudikah Anda melakoni itu? Tegakah Anda melakukan itu terhadap anak-anak keturunan Anda? Saya kembalikan bola apinya kepada Saudara Roy. Silakan. Panitia mana ini? Kopi nggak ada weh. Apa kek air minum kek atau apa? Sendal goreng atau apa kek? Haus ini. Aku bikin bang, tinggal minum aja. Itu ada di meja bang, minumlah. Nggak ada, yang ada skincare ini loh di meja. Skincare. Iya, skincare sudah kan? Udah benar kan? Nah gitu dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke Bang Suma, saya rasa cukup. Oke Bang Roy, thank you Bang. Maaf kalau ada kata hilap. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah. Silakan direnungkan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tapi ingat, detik demi detik menghantarkan Anda masuk ke dalam tanah. Ketika tanah sudah sesekop, 2 sekop, 3 sekop, 4 sekop, sampai memenuhi kemudian liang lahat, kira-kira apa yang Anda lakukan dan Anda minta pertolongan kepada siapa? Yesus, tolong, help me. Datang Yesus. Kenapa kamu teriak-teriak? Aku lupa skinkerku di rumah. Tolong, kata dia. Di sini banyak tanah. Ya, gimana Bang? Saya rasa itu tidak betul itu Bang Suma, karena sampai saat ini saya belum pernah seumur saya belum pernah melihat mayat bertengkar di kuburan Bang. Ayo sudah kalau gitu. Tapi kalau mayat jadi Tuhan pernah lihat? Kalau mayat dilantik jadi Tuhan pernah tahu? Tidak. Kalau cerita itu itu kisahnya begini Bang. Jadi iya, masih panjang ceritanya. Tuhan itu pernah datang menjelma menjadi manusia. Oh, Masya Allah. Terus dia juga pernah dia pernah mati, pernah jadi bangkai seperti yang Bang Suma sampaikan. Terus setelah itu dia bangkit Bang. Oh, keren. Kayak cerita pewayangan Bang. Masya Allah. Kayak ceritanya si bom kayak begitulah. Iya. Bagus sih. Tapi kalau orang melakukan pendekatan akal dan kitab itu tidak masuk akal. Iya betul Bang. Karena itulah kami hanya butuh benteng terakhir kami itu hanya iman Bang Suma. Betul. Jadi ketika kami dihadapkan kepada sesuatu yang kayak seperti Bang Suma sampaikan dan senjatanya itu imani saja. Iya betul Bang. Karena itu adalah benteng terakhir. Masya Allah. Jadi saya menghargai itu Bang. Saya menghargai. Jadi tidak akan ada harapan bahwa dengan perkataan seperti itu akan merubah ini, tidak Bang. Saya hanya ingin mendapatkan sudut pandang dari seorang muslim seperti Bang Suma Bang. Begitu. Jadi saya rasa cukup ya Bang. Terima kasih untuk masukannya. Tetap nilai positif terhadap yang lain itu tetap akan ada. Baik, thank you saudara. Kita sama-sama ya. Kalau ada yang mau selfie, besok hari Bang Suma Suta ada, bisa jadi kenang-kenangan. Oke, satu Bang ya. Terima kasih. Oke, Bang Roy, thank you. Kiranya Allah menjama Anda untuk mendapatkan hidayah. Masya Allah. Yang turun malah yang lain. Abang selfie sendiri lah Bang. Abang selfie sendiri. Ntar buka masker. Ntar kirim sama aku fotonya biar aku jual. Janganlah. Ya.
Ya nanti juga Iyalah, aku insya Allah jual. ke depan kita Jadi, akan Assalamualaikum buka masker kok nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan abang buka masker? Dan waktu dekat ini kita buka masker. Jadi Karena dari kenapa? sebentar, Ya silakan akhi. dari pernyataan dia yang terakhir tadi dapat disimpulkan hanya orang-orang yang tidak berpikir yang betah di Kristen. Karena mereka senjata terakhir adalah imani saja. Artinya itu iman itu buta. Padahal iman tanpa akal itu buta, akal tanpa iman itu pincang. Ya, jadi hanya orang-orang yang tidak mau berpikir yang betah di Kristen. Sementara orang-orang yang mau berpikir dia akan menjadi mu'alaf ataupun ateis. Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah. Ini guru saya luar biasa ini. Mantap sekali. Silakan. Oke, izin bang. Santi Simatupang, selamat malam. Agama apa? Ya. Laki-laki. Agama apa bang? Nggak tahu. Bang Andi rupanya. Astagfirullahaladzim. Santi Simatupang, selamat malam. Sungkono diam dulu. Iya. Sungkono, selamat malam. Agama apa? Saya Kristen. Oke, lanjut bang. Nah, ini kalau enak ini kan, kalau Bang Juma jangan yang itulah diskusi sama orang-orang yang awam lah, sama kita aja. Boleh? Boleh, boleh, Merasa boleh. ilmunya tinggi, lanjut. Boleh, Bang. Iya boleh, dong. silakan. Iya, Itu saudara kita baginda Muhammad itu kan pas dia menerima wahyu itu dalam dia mimpi atau masih waras atau bagaimana bang? Masih ini masih dalam keadaan apa? Kamu yang nggak Masih waras. Sabar. masih dalam keadaan tidur atau bagaimana? Pasti terima wahyu itu. Ini sorry ya bro. Saya sorry? melihatnya, saya melihatnya Anda itu orang yang tidak berilmu. Anda naik ada ke sini berilmu. hanya Enggak. emosi gitu loh. Bukan emosi Tenangkan bang, jiwamu kan dulu. santai. Iya iya. Tenangkan jiwa dulu, tenangkan jiwa dulu, Iya. tenangkan ya. No, Tenangkan jiwa napasmu. Anda. Kau kalau ngomong aja, nggak ikut saya ikut napasmu. Macam mau mati ku denger Biarin napasmu itu. aja, Lanjut biarin bang. aja, biarin. Jadi apa aku bilang tuh ya, diskusi tentang agama itu tidak perlu sampai memperlihatkan sisi kebencian kalau lawan diskusi kita juga tidak memperlihatkan itu. Kita kan diskusi dari tadi. Anda naik ke sini merendahkan teman Anda sendiri. Saya jadi bangga gitu loh. Alhamdulillah akhirnya saya ketemu dengan Kristen yang berkelas. Tapi dengan mendengarkan argumentasi Anda itu seperti apa? Seperti orang yang tidak berpendidikan gitu. Enggak bang, jawab aja bang. Kan saya bertanya di iman abang, bisa nggak kan? Bisa kan? Bisa. Tapi bisa kan saya bertanya. narasi Anda itu seperti ini. terus? Anda masih dalam pengaruh makanan babi gitu. Cobalah Anda berbicara selayaknya orang yang Iya. kemudian tidak mengedepankan emosi, tapi mengedepankan ilmu gitu. Ayo kita diskusi secara Saya berdiskusi, intelektual aja gitu. Iya, tapi Oke bang. Anda mengarahkan tadi tuh Anda ngos-ngosan karena emosi gitu loh. Jengkel, kesal. dan Emosi seterusnya. apa sih bang? Udah ini to the point aja bang. Kan kita kan abang. Iya, tapi Anda menyatakan tadi apakah yang saya Rasulullah tanya, masih dalam keadaan gila kata Anda. Memang Anda pernah membaca Belum sebuah saya ngomong narasi. itu loh. Apa saya udah bilang gila? Anda mengatakan Coba, apakah masih putar dalam lagi. keadaan gila tadi? Anda Bisa diputar lagi? Anda mengatakan dalam keadaan tidak waras. Iya. Enggak, maksud Anda saya begini, bukan saya menghina atau bagaimana. Begini bang, yang saya Iya. tanya ketika baginda Muhammad ini menerima wahyu, dia dalam keadaan bagaimana? Saat tidur atau saat duduk atau bagaimana bang? Masalahnya Rasulullah sekarang yang saya Muhammad, dengar, bentar ya, Baik. dikit aja. Soalnya yang saya dengar itu, dia itu Ya. dia terima dalam keadaan mimpi. Nah, yang saya pertanyaan itu, apakah mimpi itu bisa dijadikan sebagai ajaran wahyu dari Allah? Oke, baik. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika Anda mengatakan apakah beliau menerima wahyu di antaranya dalam mimpi, saya katakan salah satu
cara Allah menyampaikan wahyu kepada beliau selama 22 tahun lamanya itu, yes, ada di antaranya diterimanya langsung melalui mimpi. Di dalam Bilangan 12 nomor 6 Tuhan berfirman, sabar. Bang, kenapa ke Bible? Sabar, ini kitabnya saudara saya Yahudi. Tenang. Ini bukan kitab saudara, bukan perjanjian baru kok. Ini perjanjian barunya orang Yahudi. Tenang, santai. Oke, ya. sebentar bang, saya tanya. Firman Tuhan. Sabar. Anda kan bertanya, diam. Sabar. Bentar bang, iya saya diam nanti. Saya diam nanti Anda bang. sedang bertanya kepada pakar. Yang saya apologet. tanya. Sabar. Yang saya Bilangan tanya, 12. kitab abang. Bilangan 12 nomor 6, di sana diterangkan ada kata shalom atau khalom, artinya mimpi. Tuhan berfirman, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan akan berbicara kepada nabi tersebut di dalam mimpi. Oke. Saya sudah jawab pertanyaan Oke, Bang. saudara. Oke, sekarang Bang. giliran Yang saya tanya begini, Bang. Sekarang giliran saya bertanya. Oke. Saya Abang mau Zuma ngutip di mana? Sabar. Giliran saya bertanya kepada saudara. Oke, silakan. Saya ingin bertanya kepada saudara. Ketika Paulus menerima kitab Galatia, Paulus itu seperti apa keadaannya? Dan siapa yang menjadi saksi kemudian Tuhan datang pada saat pewahyuan surat Galatia ini? Silakan. Weh, jangan nangis, jawab. Hei. Napasmu mana? Weh, napasmu mana? Halo? Ya, halo. Bagaimana nih? Yang saya tanyakan dulu bang, kitab abang ini Al-Quran atau bukan Al-Quran, Bible? Al-Quran. Saya sudah menjawab pertanyaan saudara. Iya tadi Giliran kenapa kamu saudara. kitab di Bible gitu? Sekarang giliran saya bertanya. Jangan jadi anak kecil loh bang, kan kita Giliran saya bertanya. kan Paulus yang malam ini kamu mendirikan malu loh. agama Kristen, Masa kamu punya kitab, bagaimana caranya punya Al-Quran nggak jawab di Al-Quran? menerima ilmu sehingga dia menulis untuk orang yang ada di Ankara Turki berupa surat yang berjudul Galatia. Silakan. Saya jawab. Sebelum silakan. saya jawab, silakan jawab pertanyaan saya dulu. Iya, Kitab kenapa? kamu itu Al-Quran atau Bible? Yes. Allah Subhanahu wa taala Jawab aja ya, to the point, nggak usah. Allah Subhanahu wa taala Saya permalukan menjelaskan kamu malu loh. Allah Subhanahu Kamu wa malu taala ini. Kayaknya nggak bisa diskusi nih anak ini. Allah Subhanahu wa taala Enggak, menjelaskan maksud saya dalam dijawab. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 100% adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya melalui Allamahu Syadidul Quwa, melalui Roh Kudus yang sangat kuat. Saya sudah jawab. Berarti jadinya ini berarti Wahyu itu bisa jadi ajaran. Wahyu itu bisa melalui mimpi, bisa Oke. melalui tabir, bisa melalui malaikat, bisa langsung pewahyuan. Pewahyuan ini diantaranya mimpi. Oke, kalau saya Anda bermimpi meragukan- sekarang, sabar. Ini Kalau masih saya saya menjawab. Ini masih Temu saya menjawab. Allah, Kalau apakah itu- Anda masih meragukan itu juga, silakan Anda gunakan kitab yang agama Anda curi dari kitab saudara kami Yahudi di dalam kitab Taurat, usah Bilangan ngomong. 12 nomor 6. Di situ ada kata kalom
ya kolom, atau orang Ibrani menyebutnya kalom yang artinya mimpi. Diterangkan kemudian, katanya si Jumaid, dengarlah firmanku, jika ada Cuma di satu antara pertanyaan kamu seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, dan aku berbicara dengan nabi tersebut melalui mimpi. Al-Quran menerangkan yes, kitabnya orang Yahudi pun menerangkan yes. Selesai. Sekarang giliran saudara jawab pertanyaan saya. Bagaimana cara Paulus menerima kemudian cerita-cerita surat Galatia? Silakan. kan ini begini bang, saya jawab itu gampang itu loh. Kok di terus ini loh. Kalau gampang ya dijawab. Jawabannya apa? Jawabannya Sih. apa? Lah, Jawabannya apa? Iya, jawaban begini. Silakan. Ketika saya bermimpi dengan Allah, apakah bisa jadi? Lo kenapa sih ini anaknya orang gila ini? Oh enggak. Pertanyaan Kan saya aja dulu. Celeng turunin lah, Nanti celeng. Ngapain celeng berliara? nanti sesi kedua baru saya jelaskan itu. Bukan Sekarang sesi pertanyaan kedua, saya dulu. ini langsung. Pertanyaan saya tolong dijawab. Pertanyaan. Bagaimana cara Paulus Aduh. menerima karangan-karangannya yang ada di Galatia? Silakan. Kan saya jawab itu gampang itu loh. Ya kalau gampang udah jawab aja. Ya Habis udah itu kan kita Anda clearkan menjawab lagi. satu-satu. Iya, Kita saya kan clear sudah satu-satu menjawab. dulu. Saya kan sudah Belum. menjawab Anda. Sudah Apa mesti aku dipertahankan jawab. orang kayak gini Bang Jemaah? Dipertahankan Sekali apa lagi, dibuang? Bang Andi. Sekali lagi, Iya, sekali lagi saya kalau- menjelaskan. Sekali lagi Itu saya artinya- menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab. Baca surat mana? Hijab aw yursila Apa? rasulan fayuhya bi isnihi ma Lu kasih surat apa itu? Innahu aliyyun hakim. Surat apa? Surat apa? Ini diterangkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tidak patut bagi manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir dan mengutus malaikat. Ini dialami oleh semua nabi. Oke. Rasulullah Muhammad SAW pun mengalami ini. Yang disebut mimpi bisa melalui tabir, bisa melalui wahyu. Tadi ayatnya saya sudah jelaskan kepada saudara, saya menguraikannya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi mungkin, mohon maaf, mungkin karena otak Anda itu dipenuhi lemak babi sehingga Anda tidak bisa menelaah kemudian penjelasan tentang Al-Qur'anul Karim. Oke, saya anggap selesai. Tolong Oke, jawab oke. pertanyaan saya. Bagaimana caranya Paulus mengumpulkan cerita-cerita yang dia karang sendiri di dalam buku Galatia yang diberikan kepada orang yang ada di Turki? Silakan. Oke, kenapa saya dinyut-nyut terus lah? Oke, saya jawab. Ya. Begini, ketika saya itu bermimpi bertemu dengan Allah, apakah Orang gila. Diturunin Bang Handi. Maaf ya bro, Kelar. Anda ke gereja aja jilat anus pendeta. Semoga setelah menjilat anus pendeta otak Anda bisa kelar. Makasih. Otennya. Tapi kadang gitu oten itu ya. Kok ada orang begini? Kok ada orang kayak begini masih hidup ya? Ya, padahal di dalam Bibelnya Yesus itu disebut gila oleh keluarganya ya. Kemudian itu wahyu, dulu itu mimpi. Belakangan berjudul wahyu. Di Bibel ya wahyu. Surat terakhir di wahyu itu. Kalau tadi saya Mimpi. disuruh bertanya ke Bang Joma, waktu Yesus di penjara selama 2 bulan menjadi narapidana dia sedang ngapain waktu menerima Galatia, Roma, Efesius di dalam penjara? Dia kan nabi tuh. Bukan Yesus, Paulus Bang Handi. Ya Paulus, sorry ya. Paulus di penjara 2 tahun menjadi nabi. Nah di dalam penjara bagaimana caranya dia menerima wahyu? Apakah izin dulu ke sipir? Izin Pak Sipir, aku mau ketemu Paulus. Kira-kira begitu ya Bang Joma? Itu sudah dinubuatkan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27.
apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci sesuai apa yang diceritakan oleh Nabi Daniel, bla 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 bla. Jadi ketika ada seseorang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata bahwa ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau ada orang berkata ada Yesus dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Siapa yang menulis kemudian karangan-karangannya di dalam bilik penjara? Paulus, berarti si pembinasa keji yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 15 dan terungkai dengan Daniel 7:25, Daniel 9 dan seterusnya, Daniel 12 dan seterusnya. Tak lain dan tak bukan adalah pendiri agama Kristen, yaitu Paulus laknatullah alaih. Masih mau kau datang besok? Ya gitu Bang Andi. Ya ini loh, bagaimana kalau saya mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala? Iya, astagfirullahaladzim, ini orang benar-benar bicara. Tapi Otan itu memang begitu ya. Mereka itu kadang mempertanyakan sesuatu yang ada di kita tapi di kitabnya juga ada gitu. Tadi katanya kok Allah bisa, kok penerima wahyu dalam mimpi, ternyata dalam Bilangan 12 juga begitu. Iya, Bilangan 12 nomor 6. Di dalam Itu kejadian 31 nomor 11 deh ada, dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi. Banyak itu dalil-dalil yang kemudian berbicara mengenai mimpi, ya. Banyak sekali. Itu Banyuma Yohanes di Pulau Patmos ngapain? Ya itu juga Bang Andi. Kejadian 20 nomor 6, dan Allah berfirman kepadanya dalam mimpi. Banyak dalil. Ya, Kejadian 20 nomor 3 sampai nomor 11 itu cerita-cerita tentang mimpi kemudian. Karena memang Tuhan sudah meneguhkan bagaimana kalau seorang nabi itu menerima wahyu itu ternyata melalui mimpi. Seperti teman-teman. Jadi orang-orang Kristen di wahyu ini, itu, iya, silakan. kalau di wahyu itu Yohanes kekenyangan itu kan, ketiduran jadi mimpinya ngelantur. Jadi yang dilihat aneh-aneh. Ada domba bertanduk 7, bermata 7. Ya kan? Nah ini orang yang tidur kekenyangan terus mimpi sehingga mimpinya ngelantur. Ustaz Subri, Yohanes menulis itu pada usia 90 tahun, sudah pikun itu kayaknya, bukan kekenyangan. Paling parah itu loh, Yohanes mimpi di Pulau Patmos mengatakan Yesus ada tatonya di paha. Wahyu 19 nomor 7. Bayangkan mimpi kayak begitu. Masih mau kau datang besok? Tidak mau, mak, ampun mak. Di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja. Kalau ada tulisan di paha di zaman modern ini disebut apa? Bijang, kujang, apa? Sebut tato lah. Tato. Iya. Itu bahaya itu. Itu bahaya. Kenapa saya katakan bahaya Bang Handi? Karena dulu pernah saya berdiskusi, saya katakan kepada teman, kalau terbukti Yesus itu ada tindakan yang melanggar perintah Tuhan, apakah dia bisa masuk surga atau masuk neraka? Oh, nggak bisa. Dia akan masuk ke dalam neraka kalau Yesus itu melanggar perintah Tuhan. Ya, jadi saya buktikan. Percayakah ente bahwa Yesus itu punya tato di paha? Oh iya. Itu sebagai simbol bahwa dia itu adalah Tuhan. Saya bacakan kemudian Imamat 19 nomor 28. Jangan kamu menoreh tubuhmu. Di situ diterangkan, menoreh di sini artinya menggoresi. Menggoresi di sini itu tato. Jangan kau menggoresi, jangan kau melukis pahamu, badanmu, tubuhmu, katanya. Karena orang yang mati, katanya seperti itu. Jangan merajah tanda-tanda pada kulitmu. Nah, merajah ini artinya apa? Ada yang tahu nggak? Atau tanda-tanda yang ada dalam bahasa Ibrani itu disebut ka'ah. Ka'ah itu adalah apa? Tanda-tanda atau tato.
Itu nggak boleh. Jadi tidak boleh ada katobets atau tanda-tanda atau lukisan yang ada pada yang tertulis dalam kulit. Di dalam kitab Imamat 19 nomor 28 itu jelas dikatakan seperti itu. Jangan melukai tubuhmu. Jangan membuat tato pada tubuhmu. Akulah Tuhan. Tak boleh. Yesus melanggar karena Yesus punya tato. Orang yang melanggar firman Tuhan kemana perginya? Mana? Kemana? Pertanyaannya adalah siapa yang menato pahanya Yesus? Itu yang saya tanyakan sama Kristen. Siapa yang menato? Mungkin Gitu loh. Kan dia Ibu Rasmi ini dia selalu ke salon, dia pirang rambutnya, persiapan menghadap untuk menjadi saksi atau pelaku perkawinan anak domba. Makanya nanti kalau dia meninggal itu harus didandanin pakai lipstik begitu. Oh begitu. Iya iya. Bisa juga. Masuk akal juga. Wahyu 19:16. Ya masuk akal, masuk akal. Jadi makanya tiap hari kerjanya ke salon aja. Oh, Rasmi. Bibir ditebelin, hidung dimancungin, semakin dimancungin semakin ke dalam. Oh, bisa. Berarti dia harus pakai skincare milik Bang Suma berarti. Ini namanya korban malapetaka. Ada Penatua, selamat malam Penatua. Penatua, selamat malam. Oh sore Bang Andi, aduh kepecek. Enggak apa-apa. Aku turun aja di bawah aja Bang Andi ya, terima kasih. Janganlah di sini lah Penatua. Iya, kepencet. Kali-kali ada yang mau ditanya Penatua. Salam aja buat Bang Juma, saya penggemar berat Bang Juma. Tuh, Bang Juma ada Penatua nih. Penatua penggemarnya Bang Juma nih. Saya Islam dari Banjarmasin, Bang Andi ya. Saya penggemar. Muslim. Iya. Kepencet Bang Andi. Ini sambil tiduran ini aku siang malam ini selalu nyimak. Terima kasih Bang Andi. Iya, makasih Bang, sehat. Turunkan aja Bang Andi, aku nggak bisa turunnya Bang Andi. Ya makasih. Iya, makasih Bang Juma. Sama-sama Bang. Semoga sehat selalu Bang Juma semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Jojo, selamat malam Bang Jojo. Bang Jojo, selamat malam. Bang Jojo, selamat malam. Turun dia. Jadi saya himbau ya kepada teman-teman kita Kristen ya, hati-hatilah Anda menghujat. Sini, mau tantang ini, Bang Suma coba. Ya silakan Ibu Maria, ada yang mau disampaikan? Ya Ibu Maria Ranti Bilik dari Tanah Toraja Banyumas, silakan. Begitu. Tahu, jangan kau banyak bicaramu. Kami ini melatih otak ini supaya pintar. Kenapa Ki? Ibu Maria, kenapa Ki marah-marah? Lagi men Bang. Bu Maria, kenapa Ki marah-marah kah? Iya. Kenapa Ki marah-marah? Oh tidak, saya anakku dia bilang jangan mikir nonton mama malam. Di mana ini kah? Iya, selamat malam. Di mana Ki? Rantepau apa Mekale? Iya, Rantepau. Oh, Rantepau. Silakan bertanya kalau mau bertanya, silakan. Tidak, saya hanya simak-simak saja tadi itu. Saya barusan seumur-umur itu baru dengar itu Yesus bertato. Oh.
Ada di Wahyu 19 nomor 7, Bu. Oh, Wahyu. Iya. Jadi di Kenapa, jubah, Mas? tulisannya begini, Bu, bacanya begini. Di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja, gitu loh, Bu. Jadi di pahanya Yesus itu ada tulisan raja segala raja. Gitu loh. Di Wahyu. Wahyu 19:7. Kita punya Bible kah di situ? Dibuka coba. Tulisan di kulit namanya Tato. Imamat 19 nomor 28, janganlah kamu membuat tato pada kulitmu. Wahyu berapa itu tadi? 19:7, Bu. 19 nomor 7. Oh, tidak ada. Coba dibuka baru Ibu baca sendiri. Bacakan saja dulu. Saya tidak ada Bible di sini. Kau udah saya baca? Mana itu isinya, Andi? Mana itu isinya? Oh, Wahyu 19:16. Sorry, 19:7 lagi. Wahyu 19:16. Salah, maaf saya. Wahyu 19:16. Apa dia bilang di situ? Saya baca, Ibu, ya. Ya. Dan pada jubahnya, jadi saya ulang tadi, buka Wahyu 19:7, 19:16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi ada tulisan di jubahnya dan di pahanya. Bahasa modern, kalau ada tulisan di paha disebut Tuh. tator. begitu kira-kira. Bukan Ya, bahasa saya hanya modern aja. saya bukan ahli kitab suci, Pak. Ya, saya hanya mau bilang begini. Itu kita harus lihat konteksnya, itu satu perikop. Jangan kita ambil caplok-caplok kiri kanan lalu kita mengartikan seenak perut kita. Karena dari tadi saya dengar-dengar ini Alkitab itu selalu tidak tidak cocok caranya kita menafsir. Jadi artinya beda. Begitu, cara pandangnya kita beda. Itu hanya saya mau katakan begitu. Kalau mau berdebat saya tidak bisa. Coba diterangkan apa maksudnya itu, ada tulisan di paha Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Silakan diterangkan, Bu. Raja segala raja. Terus apa lagi? Raja segala raja, ya tidak ada raja lain selain dia. Bukan itu yang dipermasalahkan. Tulisan itu apa maksudnya? Maksudnya Ya, kenapa ada tulisan di pahanya Yesus gitu loh. Kalau memang itu benar, itu dia mau menyatakan bahwa dia mau menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada lagi raja lain selain dia. Berarti Yesus di surga dilihat oleh Yohanes pakai celana pendek. Nah, ini yang salah, ini cara bicara ini. Dari kantong plastik kapang itu bahasa begitu, Pak. Tapi Tidak itu benar di pahanya ini. kelihatan tato. Itu tertulis di dalam sebuah buku. Makanya saya berani mengatakan buku Ibu itu bukan firman Tuhan. Yesus tidak pernah Ya, bertemu dengan penulis. dengar Pak. Iya, Memang di Alkitab itu di perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak seperti yang kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang langsung diterima. Tetapi Kalau Bible dalam dengar dulu, saya bicara dulu. Dalam Bible itu kita sebut saja dengan Alkitab lah. Terlalu susah. nggak bisa, Bu, nggak bisa. Bible. Karena Kenapa? jangan. Karena Kenapa? Alkitab Apa itu alasannya? Itu kan bahasa, Pak. Bu, Ibu, Alkitab itu bahasa Arab artinya satu kitab. Sementara Bible itu banyak kitab, Bu. Jangan menipu gitu loh. Inilah hebatnya Kristen. Inilah hebatnya Kristen karena suka merampas ajaran Islam, dia pakai secara Pak, tidak legal. Itu bahasa itu milik seluruh manusia dunia. Bukan begitu, tidak seperti itu. Ya. Itulah kenapa agama Anda itu rendah posisinya, karena agama Anda itu asal-asalan, meninggalkan kodrat sebagai kitab suci, lalu mengartikan sebuah kitab dengan seenak perut. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kitab Ibu itu bahasa Yunani namanya Kitab itu Biblika. artinya sang buku lah. Alkitab Sang itu buku buku. besar. Ibu belajar di mana Alkitab namanya sang buku?
Ya, cari arti kata Sekarang itu. begini permasalahannya, secara hukum bahasa, apa yang mendasari buku dari Roma yang dibawa Belanda ini kok bisa dipakai istilah Alkitab? Aduh Pak, sisipan kata itu bahasa Indonesia banyak ini pakai bahasa. Ibu enggak dari malu? luar. Ibu enggak malu menggunakan bahasa Arab, bahasa Al-Quran? Ibu enggak malu? Enggak malu. Oh, kita itulah Pernah artinya. juga. Orang kalau sudah, Ibu, kalau orang sudah tidak ada malunya, itu sama seperti kucing. Iya Pak, jangan kita merasa memiliki itu bahasa Oh, tidak bisa. Itu fakta. Itu Pak, kebenaran. Kalau agama Anda itu berasal dari Tuhan, maka yang harus dikedepankan itu kebenaran, bukan kebohongan. Dengar Pak, Al-Quran Saya sudah itu dengar. dari mana? Saya sudah dengar, makanya Dari- saya nanggapin. Sekarang saya tunggu dulu, saya tadi katakan itu kita katakan bukan firman. Nah, jadi yang Memang bukan ada di firman. Firman perjanjian- siapa? Bible Dengar perjanjian baru itu dulu. firman siapa? Ya, silakan. Ini Kata Alkitab kalau bisa Bu ya, jangan dipakai. Bilang aja Bible. lah, ada yang menghukum Lah, apa? saya kah kalau saya sebut seperti itu? Oh tidak, Sama. tetapi paling tidak agama Anda punya jati diri. Iya, saya sebut Alkitab lah. Oh nggak bisa, itu malu-maluin. Ya, saya tidak Itu malu-maluin. Ya, Tidak, saya kan saya udah tidak bilang, merasa berdosa. manusia yang sudah tidak punya malu itu namanya kucing. Kan udah aku bilang tadi. Oke? Saya punya akal budi Pak, saya bukan kucing. Kalau Anda punya akal budi, kenapa Anda menggunakan istilah kitab agama lain? Anda tampilkan di kitab Anda kalau Anda punya akal budi. Ayo. Jangan dipersoalkan, saya lanjut tadi itu. Oh, harus dipersoalkan. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Karena amanatnya memang harus nyamar-nyamar, maka Anda tidak mempersoalkan hal seperti itu. Filipi 1 nomor 18. Memang diajarkan agama Anda itu untuk kita tipu-tipu. memaksa barang yang tidak masuk akal. Siapa yang memaksa Alkitab- sekarang? Ibu atau saya? Saya ini. Siapa yang memaksa? Alkitab Siapa salah, yang Pak. memaksakan Ada milik hukumnya orang untuk sekarang, Anda Pak. untuk dipakai? Siapa yang memaksa sekarang? Mencuri milik orang untuk dia pakai. Siapa yang maksa sekarang? Saya atau Anda? mencuri. Ya, kalau tidak mencuri berarti ada asalnya, ada hak milik Anda untuk menggunakan kata Alkitab. Tunjukkan. Apa hak Anda untuk menggunakan itu? Apa dasarnya? Alkitab itu apa, Pak? Alkitab itu kan buku besar. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Oh, baru saya tahu. Makanya jangan cuma menyembah manusia tanpa belajar, kan lucu. Aduh, tidak lucu Sudah lah Bapak yang tua, lucu. sudah tua baru tahu kalau sampul kitabnya adalah hasil curian, kan malu. Nah, Tapi ibu mengatakan ibu nggak malu. Berarti sekarang setara saja, dengan- kalau kita soal malu-maluin itu, sekarang kalian pakai kalender Pakai apa? apa? Kalender Masehi. Curian juga ya? Itu bukan Islam yang make. Kami punya kalender sendiri, coy. Kami Iya, punya tapi kalender dipakai sendiri. kerja. Kami Seluruh punya dunia kalender mengakui. kalender sendiri. Kalender kami ada, bukan kalender barat. Apa? Lucu Kenapa? ya. Sekarang saya Lucunya jelaskan di mana? tadi yang firman Lucunya perjanjian di mana? lama ya. Lucunya di mana? Wong Islam Iya. punya hitungan kalender sendiri kok. Nah sekarang kenapa Anda tidak mau melepaskan hasil curian Anda dari Islam? Kenapa? Nah, Malu? kenapa kita Nggak malu? ikutin Kucing kalender berarti. kalender Masehi? Kita pakai itu yang disajikan negara ini kepada rakyatnya, Nah, kepada cocok penduduknya. lah. Sama Nah, sekarang mana? tidak- Mana negara mempersilahkan Anda kemudian menggunakan kata Alkitab? Di mana hukum undang-undangnya? Ada pencuri yang merasa bangga, kesian. Jawabnya santai saja, Pak. Nggak usah berurat. Ya, justru saya sangat santai. Justru saya sangat santai. Nah, nanti Santai orang-orang sekalipun. di situ pada bangun, Bapak bergerak-gerak begitu. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah, supaya Tunggu mereka dulu. tercerahkan Saya- bahwa saya- satu-satunya saya sampai- agama yang diwariskan penjajah yang memang suka merampas itu adalah agama Anda. Ayo. Lah. Ini namanya ini sudah. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Apa ya? Sudah Apa ya? sudah menuduh salah ini, menghakimi. Menuduh ini salah. namanya. Kalau begitu, tolong buktikan bahwa dasar pijakan Anda menggunakan kata Alkitab itu ada dasar secara ilegal di dalam kitab Anda. Asal usulnya, silakan. Kami mau dengar. Yang Bagaimana saya tahu seorang itu- pencuri melilit lidahnya untuk mengakui milik curiannya itu sebagai milik haknya. Silakan. Yang benar saja Pak, Alkitab itu yang saya tahu itu adalah Alkitab itu sang buku besar. Buku yang isinya firman Tuhan. Tunggu dulu nah. Saya jelaskan tadi itu yang Bapak katakan bukan firman Tuhan.
Memang di dalam Tunggu. perjanjian. Kata Alkitab ini saja sudah membuktikan bahwa buku Anda bukan firman Tuhan. Lah. Buku Anda yang bukan firman Tuhan lah. Kalau bukan Al-Quran firman Tuhan, kenapa nama Al-Quran diambil? Bahasa saja itu, belajar banyak-banyak. Bahasa saja itu. Pencuri kalau sudah kedapatan pencuri, bahasanya memang kayak gitu, Ibu. Yang mencuri itu siapa? Kenapa kita curi itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan? Saya curi, memang ada di Al-Quran. Itu miliknya orang Yahudi, Bu, bukan miliknya orang Kristen. Iya, jadi orang Yahudi kita juga pencuri lah. Mencuri orang kitabnya Yahudi orang punya kitab Mazmur. perjanjian baru, namanya kitab Tanak. Itu bukan milik orang Kristen. Ayo. Iya, memang bukan, tapi kita sama-sama pencuri. Kalau Bapak bilang saya pencuri, you juga pencuri. Di mana di dalam Al-Quran ada kitab Tanak? Iya, tapi ini saja kitab Mazmur dengan itu. Di mana di Al-Quran Taurat. kitab Mazmur? Di mana? Jangan, tapi kan ada juga hasil curian toh, ada. Mana? Di mana? Tunjukkan hasil curian dalam Al-Quran mana? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Kitab Kejadian Keluaran itu nggak ada di Al-Quran, adanya di dalam kitabnya orang Kristen yang diambil dari kitabnya Taurat. agama Yahudi. Mazmur, Sabur, bukan Sabur apa? Sabur Tidak itu ada ya? kitab. Mana ada Sabur di Al-Quran? Mana? Tunjukkan. Oh, saya tidak tahu, saya hanya dengar dengar Makanya, saja, bukan ahli. makanya kalau tidak ada ilmu jangan Anda berbicara. Sekarang Bukan. kesimpulannya adalah sadarilah dan gaungkan kepada gereja, sekutu-sekutu gereja, bahwasanya berhenti mengucapkan surat kabar dari Roma itu dengan sebutan Alkitab. Kami umat Islam tidak terima, paham? Yang surat kabar itu yang kalian punya, kita punya ini. Kalau kami surat kabar, kenapa kalian tiru? Logikanya di situ. Ayo. Kenapa kita tiru? Yang duluan ada itu kitab suci atau Al-Quran? Al-Quran lebih dulu. Oh, salah. Berarti Salah. tidak ada Terus kata sejarah. Alkitab Anda ambil dari mana? Dari bahasa Yunani? Iya, ada memang itu kitab sudah Ada pakai memang di mana? dari dulu. Di mana? ada? Jadi beragama itu harus berakal, Ibu. Agama itu harus ditopang akal, bukan akal-akalan. Kalau agama Anda itu benar, maka unsur utama penamaan dari kitab Anda itu harus punya jati diri, punya identitas diri. Kalau memang firman Tuhan itu yang ada di Ibu, harus punya jati diri yang benar. Paham? Betul, berarti begitu. Sama-sama aja orang Dan gitu Toraja ini, kuai tapi makit. Datu kau buka tidak ada dia tu anu etika kau itu. anu na tahu. Tak na belai. Akitania punya tak datu to pukada. Anu kute. Jangan pakai emosi. Anu kute. Banyak memang orang. Yang emosi itu, yang di situ Tapi yang kau emosi. itu bicara yang Sudah tidak histeris sopan. itu yang di belakang tuh. Yang di belakang sudah histeris, Kau sudah bilang pegang saya parang mencuri. tuh. Awas. Apa Hamas? Kau yang Hamas Itu hati-hati Ki, itu anak tak sudah emosi di belakang tuh. Udah mulai Memang. Kenapa dia emosi? Karena ketahuan bahwa kata Alkitab adalah milik Al-Quran yang dipakai oleh Kristen Indonesia. Ide berteriak, jangan kau berteriak. Gak apa-apa, kebenaran itu harus disuarakan daripada Iya. sembunyi-sembunyi tapi hasil curian. Dengar kok, kalau orang itu mau mewartakan kabar baik, Torro ko nakan deh kok. Buat itu. kau yang nakan debat itong. Bahasamu itu. Ibu, jangan kau masuk di media begini. Kalau kau sebut-sebut pantat, saya ambil dari pantat mana itu? Saya tidak mau terima juga itu. Ibu, dengar dulu Bu. Kalau kita berbicara mengenai kebenaran, maka pijakan kita harus kebenaran. Saya Kalau yang kalau kita bawa itu hasil kebohongan, bagaimana mau benar Ibu? Kau bohong bagaimana? Siapa yang bohong? Tidak ada orang Itu bohong. buku dari Roma, itu bukan Alkitab, Cak Ayu. Ketawa dikana, dikana. Aduh kasihan. Aduh kurus semangat. Baru di Toraja kau barangkali itu berputar-putar di sekitar kolam. Aduh kurus semangat. Iya, Saya jadi orang kau- Sangal lah Bu, jadi sama-sama aja Ki. Jadi Saya aku bilang tahu. begini, Ibu, bagaimana Ibu mau berbicara mengenai kebenaran sementara pijakan dari kitab Ibu itu sudah dimulai dengan dukungan kebohongan. Gimana ceritanya? Kau bilang begitu, tunggu dulu saya sampaikan. Karena apa yang ada di perjanjian lama dengan perjanjian baru itu memang pengalaman iman bangsa Israel. Waktu itu bagaimana dia ceritakan bagaimana itu pergumulan hidupnya tentang Allah. Apa yang Ibu tahu? Apa yang Ibu tahu? Apa yang Ibu tahu? Cerita-cerita yang Ibu bangun itu hasil dari gereja saja. Orang Yahudi tidak mengenal ajaran seperti itu. Cuman kitabnya diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta dipakai orang Katolik.
Orang Yahudi tidak mengakui. Ibu harus tahu. Kita yang ini ada konsili-konsili. Konsili-konsili Kita itu apa? orang-orang dipilih secara khusus. Masa kalau firman Tuhan butuh konsili untuk menetapkan satu perkara? Kan mustahil. Sekarang ada percetakan di surga kah? Nah Ada itu percetakan Al-Quran di kok surga. bilang begini, langsung dibuat dari sana. Oh langsung tidak, diturunkan. tapi Al-Quran tidak membutuhkan konsili-konsili untuk menetapkan. Yang disebut konsili itu adalah hasil kesepakatan orang banyak untuk menetapkan satu perkara. Al-Quran tidak. Pintarmu Cocok nih. itu. Cocok nih. Pintar kau bohong. Nah sekarang bisa bohong gimana? Sekarang permasalahannya adalah kenapa kitab ibu yang datang dari Belanda itu menggunakan istilah Alkitab? Itu dulu, selesaikan itu dulu. Iya kan bahasa Bisa. Arab itu, bahasa Alkitab itu bahasa dari Arab itu di Indonesia kan itu supaya gampang dimengerti orang. Alkitab itu bukan bahasa jangan kau pakai bahasa Indonesia, burung. Jangan kau pakai bahasa burung yang tidak dimengerti orang. Ikut-ikut La saja. haula wala quwata Disuruh illa kau pergi billah. mencuri, pergi kau juga mencuri. Sekarang Karena saya kau tanya, tidak tahu artinya. Sekarang kutanya Kindo, bahasa asli dari kitab ibu itu bahasa apa? Ibrani. Apakah? Bahasa Yunani, Bu. Yunani, Bu. Andainya Yunani bisa itu ya semua bahasa Tedombonga Alkitab. kita tertawa juga Tedombonga mendengarkan ibu. Ibrani itu kitabnya Yahudi, kitabnya ibu itu Yunani. Nah sekarang sampul bahasa Yunaninya kitab ibu itu apa? Biblika. Kalau di Indonesia kan apa artinya Biblika? Atau Bible itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Iya, jangan buku-buku. Saja Bible ya. Buku-buku atau Buku-buku. clipping. Jadi Iya. jangan kita gunakan Al-Quran kata itu tidak dibukukan Alkitab. kah? Sama toh? Kenapa larinya ke Al-Quran? Al-Quran tidak menyentuh dimensi buku Anda. Buku Anda yang Masa? menyentuh dimensi Al-Quran. Nama lain yang daripada benar Al-Quran saja. itu Kenapa adalah diartikan Alkitab. dalam bahasa Indonesia? Ya Indonesia, karena kita orang Indonesia. Tapi tidak sama diartikan toh? dalam bahasa Yunani kan? Sama, Iya itu kan? Alkitab diartikan, dibahasakan Oh tidak ke bahasa bisa, tidak daerah bisa, tidak bisa, masing-masing. tidak bisa. Alkitab itu bahasa Al-Quran. Udah mencuri ngotot lagi. Bukan bahasa Indonesia sudah, Alkitab Mi. itu. Kau sudah bilang kami pencuri. Ya semoga terus? itu hasil curian itu menjadi berkat untuk kami. Oh tidak bisa. Hasil curian itu sesuatu yang tidak baik, itu haram hukumnya. Nggak bisa jadi berkat. Lucu. Masa sesuatu hasil curian jadi berkat? Kan aneh. Curian apa? Indok kule. Dicuri kalau kau waktu itu jaga baru dicuri. Ini Kurus tidak ada sama kamu, memang Bu. berdoa. Kurus sama kamu. Nah, matumba na din kepercayaan susite di na ambo makula maaf. Belajar mau kau banyak-banyak. Saya kau tidak bisa perlu lagi Anda bertobat. ajarin tentang belajar. Nggak perlu Anda ajarin saya tentang belajar, nggak perlu. Karena di agama kami memang sudah kop dengan akal. Kalau di agama Anda kan tidak boleh pakai akal, betul? Benar nggak? Kita ada akal budi. Ibu Maria ini apa karate musanga? Apa? Apa musanga? Mana ada orang menjadi Kristen pakai akal dasarnya, nggak mungkin, mustahil. Nggak boleh. Dek, kita itu ciptaan Tuhan. Punya akal budi yang membedakan kita dengan binatang. Kalau begitu, Anda tahu berarti kalau Anda merasa diri Anda berbeda dengan binatang, kenapa Anda menyembah sesama Anda manusia? Sedangkan kucing tidak pernah menyembah sesamanya kucing, seanjing-anjingnya anjing tidak pernah menyembah sesamanya anjing. Lah ibu manusia, kenapa menyembah manusia? Ayo. Oh. Kalau Anda punya akal. Itu bagi kau manusia, tapi bagi saya Allah. Berarti Anda sehat atau gimana ini? Ya saya sehat. Yang keluar dari rahim Maria itu apa? Iya Yesus toh. Apa dia itu? Allah Putra. Berarti manusia melahirkan pencipta langit dan bumi. Itu namanya berinkarnasi. Saya tanya itu bahasa filsafat saya nggak gunakan. Sekarang saya tanya, berarti pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh ciptaannya. Sekarang saya mau dengar, karena manusia, karena keangkuhannya manusia seperti kau ini, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Dia mau menyamai Tuhan. Jadi Itu kau kata mau siapa? mengerti. Dengar,
kata kitab suci. Di kitab Oh, kitab Kejadian suci itu, yang mana? Yang mana kitab suci itu yang Anda bilang? Yang dari barat itu? iya. Nah, Oh, kau pakai juga apakah Al-Quran tuh dari Indo. Arab sama tuh? Indo nale Semua kan Indo. iya, semua itu dari Ya sana. bela baca. Jangan kemana-mana. Kata Alkitab tadi Anda sudah keciduk ya, Anda sudah menyadari bahwa itu adalah hasil curian. Yang kedua, Maria melahirkan apa? Yang keluar lewat hidung Maria itu ingus, yang keluar dari pantat yang keluar dari vagina apa namanya? Ya anak lah tuh. Ya anak. Anak manusia adalah Anak manusia apa? Ya, bingung itu dia. keyakinan Dek. Keyakinan Anda itu kan sudah kubilang tadi, keyakinan Anda itu tidak masuk akal. Oh, itu menurutmu. Lah, sekarang pertanyaannya, anak manusia adalah Iya, bagi kami itu Yesus itu adalah saya Allah. tidak tanya Yesus, yang saya tanya Maria itu manusia. Ketika manusia melahirkan, maka yang dilahirkan adalah Iya, manusia. Kenapa? Ada yang salah. berarti Yesus manusia atau hantu? Manusia. Manusia. Berarti yang Anda sembah selama ini Dengar. Saya belum titik. berarti yang Anda manusia. sembah selama ini apa? Itu orang. Iya, Allah Putra. Dia itu cuma pakai Anda mengatakan dengar Maria dulu. melahirkan manusia. Ada embel-embel Allah Putra. Dari mana lagi Benar. kata Allah itu Anda ambil? Ini otakmu Allah itu ini Anda ambil dari mana? Seperti Adam dan Hawa waktu dia mau jatuh ke dalam dosa. Karena dia mau mengetahui sekali apa yang Tuhan larang. Dilarang kau ini mau mengetahui, kau mau melebihi otaknya Tuhan toh, maka kau bicara seperti itu, jatuhlah kau ke dalam dosa. Kenapa Tuhan pakai otak? Manusia kau- tampang. Jangan kok. Ini kau sudah kesurupan ini. Lah, Anda yang kesurupan. Tuhan dibilang pakai otak. Apa? Ya. Kucing. Di taman Eden dulu itu dilarang jangan makan buah. Kau ini sudah mau makan buah kok, karena itu kau otakmu itu kau mau samakan dengan otaknya Tuhan. Lalu Apa kenapa yang Yesus Tuhan tidak bisa kita mengerti? Kalau begitu kenapa Yesus mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan akal? Cintailah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Itu Ya kita iya memang, tuntut. makanya harus kita menggunakan akal. Sekarang yang dilahirkan oleh Maria Anda sembah itu masuk akal atau tidak? Masuk akal lah bagi kami, bagi kau tidak masuk akal. Karena kau tidak meyakini Allah yang berinkarnasi. Itu saja. Jadi memang kau tidak bisa mengerti. Karena tidak Yesus mengakui bahwa dia adalah inkarnasi daripada Allah. Pernah enggak? Iya, akulah Tuhan Allahmu. Di mana Yesus mengatakan Malah dia itu? Di mana? mengatakan akulah roti hidup dan kebenaran. Ya, roti. Dia umpamakan. Jadi kalau kau Saya mau tanya ke menjadi Ibu, orang di mana terselamatkan, Yesus mengatakan bahwa aku adalah Allah? Di mana Yesus mengatakan itu? ya, Di mana? mengatakan apa? Dia Bahwa Allah. aku adalah Allah. Di mana? Dulu. Suka nipu ini Bu, suka Nipu lagi. Akulah jalan kehidupan Saya dan tidak kebenaran. tanya itu. Yohanes 14 nomor 6 saya tidak tanyakan. Yang saya tanya pengakuan ibu itu iman kami. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengatakan aku adalah Allah? Itu tadi, akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya tidak tanya itu, Ibu. Yang saya tanya, iman Anda yang mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Allah. Itu Ya. Yesus katakan di mana? Sekarang saya tanya kok, adakah presiden mengatakan saya ini presiden? Ditanya raja? kok bertanya. Iya, dia tidak perlu dia menyatakan bahwa saya alat, tapi dengan Kenapa dia tidak perlu menyatakan bahwa dia Allah? Karena dia manusia. dia membuktikan dalam kebangkitannya. Bangkit apa? Nah, inilah hebatnya orang Kristen. Setahu saya, di kampung saya di Sangala, kalau ada orang keluar dari kubur, itu apa namanya? Bangkit. Iya tuh. Apa yang disebut kalau orang keluar dari kubur? Orang apa itu? Pernah kau lihat? Kuntilanak. Pernah kau lihat kuntilanak? Ya, setahu saya orang mengimaninya, mempercayai itu orang yang keluar dari kubur itu kuntilanak.
Kok jadi Tuhan, Ibu? Iya, itu keyakinan kalian. Kami punya Lah Yesus keyakinan. juga mengatakan apa? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia keluar dari kubur menjadi Tuhan? Tak ada kan? Cuman Iya, benar. Paulus yang mengajarkan itu. Bukti-bukti bahwa dia ada buktinya bahwa dia bangkit, kubur kosong, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Kalau dia bangkit, jangan kalau dia bangkit, ajar kalau saya dia yang bangkit, begitu karena saya lebih tahu dari kau. kalau dia bangkit, Yesus mengatakan ketika ditanya orang Yahudi dan orang Farisi, apa kata Yesus di Matius 16? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ini tanda, ini tanda untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan baik? Untuk seperti Bapak yang jahat ini diberi tanda. Kodong. Iya, betul. Tidak. Karena apa? Angkatan jahat minta sebuah tanda. Tidak akan diberikan tanda kepada angkatan Yesus jahat memberi perumpamaan. Benar, ya? Orang Yahudi dulu itu orang-orang keras kepala. Orang jahat yang minta tanda. Orang jahat minta tanda. Kalau orang Matius 19. jahat, orang Dan jahat kata itu Yesus, langsung diajar seperti begini kasar, itu dia tidak akan mengerti. Anak-anak kalau nakal sekali dia tidak akan mengerti. Makanya dia diberi perumpamaan. Yesus itu orang pintar, maka dia memberi perumpamaan. Tidak seperti kita bicara dengan otot dan lutut. Angkatan jahat ini minta sebuah tanda. Lututmu ini yang bicara ini, makanya kau tidak mengerti itu makna dari Gak itu. usah bermanis-manis, Bu. Tidak usah bermanis-manis. Kristen manis-manis itu palsu. Memang palsu. Kristen itu palsu. Yang menuduh itu Yesus itu di sana lah, itu banyak orang Kristen. Angkatan Orang Kristen jahat kau lihat ini jahat di situ, minta sebuah tanda. Lihat, Angkatan jahat ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus, yaitu bangkit di hari ketiga. Apa? Bukan bangkit. 3 hari 3 malam di perut bumi dan 3 hari 3 malam di perut ikan. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Berarti ibu mengimani angkatan jahat. Anda mengimani tanda angkatan jahat. Berarti ibu adalah bagian daripada angkatan jahat. Dan memang betul, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang-orang Kristen akan diusir ke neraka oleh Yesus. Silakan Anda baca dalil itu. Saya kira cukup bagi saya. Ya, Ibu, salam kenal. Saya Bang Suma. Mudah-mudahan ibu bisa sering-sering naik sini supaya dapat pelajaran, supaya bisa mendapatkan berkat dalam hidup. Tidak mati dalam keadaan yang keliru, tetapi mendudukkan Yesus pada keadaan yang sebenarnya. Yesus adalah utusan Allah. Dia adalah Nabiullah yang dihususkan, diutus kepada Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kembali kepada jalan yang benar. Bukan menjadi Tuhan bagi orang Roma, lalu menjadi Tuhan juga bagi orang Belanda, lalu Belanda masuk ke Indonesia, mengajarkan pribumi juga untuk mempertuhankan kepada anak manusia. Demikian, terima kasih. Lanjut Bang Hani. Ibu Maria. Ibu Maria, dia buka minyak, Bu Maria. Bu Maria ini, terima ini, Bu Maria. Dibuka minyak, Bu Maria. Ibu Maria di Rantepao, aku di Sangala. Terima dulu mic-nya itu, Bu. Woi. Pergi Ki. Jadi itu Alkitab, Bu. Bukan nggak layak jadi sampulnya. Anda itu korban. Oke, biar aku sanggah sedikit ya. Siapa ini yang bicara ini? Aku. Sabar. Siapa? Saya sedikit dulu. Jadi buat ibu yang tadi, Ibu, sebenarnya kami pun umat Islam itu tidak menginginkan adanya hal seperti ini ya. Perdiskusian yang kemudian justru akan membuat hati kita keras, dan bisa jadi kalau kita salah menyikapi itu akan menjadikan permusuhan ya, permusuhan dalam hal arti kata pemutusan hubungan silaturahmi. Tentu ibu sebagai orang yang baik ya, apalagi kita ada pertalian darah ya ibu ya, mau tidak mau harus menyadari bahwa keadaan ini harus tercipta. Karena kenapa?
Agama ibu adalah agama syiar, Islam juga adalah agama syiar. Kita sama-sama menginginkan kemudian supaya agama Islam itu bisa berjalan dengan baik, seiring, sejalan dengan agama yang lain yang ada di Nusantara ini untuk mengisi kemerdekaan. Tapi ada hal yang perlu disadari kemudian untuk terciptanya hal yang positif antar anak bangsa. Apa itu? Kejujuran dalam beragama. Apa kejujuran itu, Ibu? Kejujuran untuk menapaki kehidupan kita di dalam beragama, dalam bersosial, dalam mengisi kemerdekaan, untuk menjalankan hukum agama kita berdasarkan dengan asal-usul agama kita itu sendiri. Agar kita tidak saling menyakiti seperti yang terjadi sekarang. Agar kita tidak saling menyalahkan satu sama lain. Maka apa solusinya? Cuma satu. Gaungkan kemudian kepada lembaga Bible untuk menghapuskan semua istilah-istilah Islam yang menyakitkan hati saudara-saudara kita umat Islam. Kami tersakiti dengan adanya agama Anda menggunakan istilah-istilah Islam dalam agama saudara. Kata Allah, Anda sudah tahu Allah bagi kami tidak beranak. Tapi Anda dengan lantang, dengan tanpa merasa berdosa dan bersalah, tanpa merasa menyakiti hati kami, Anda mengatakan anak Maria itu adalah anak Allah. Itu menyakitin hati kami. Anda mengatakan surat-surat Paulus itu adalah Alkitab. Itu menyakiti hati kami. Anda mengatakan Paulus itu sebagai rasul. Itu menghantam jiwa kami. Kenapa Anda tidak kemudian sebagai seorang yang berpendidikan, agama yang baik, diasaskan dari bangsa yang tadinya berjaya dan sampai sekarang berjaya, yaitu Roma, Katolik, Belanda, orang-orang hebat yang mendirikan kemudian agama Kristen itu di Indonesia. Tapi kenapa tidak mau menggunakan jati diri, tidak mau menampakkan kemudian aslinya Kristen itu? Kenapa harus ke Islam-Islaman? Bukankah Islam itu adalah sesuatu yang menurut saudara rendah, sesuatu yang muncul belakangan, sesuatu yang tidak perlu dipandang bahwa ini adalah sebuah kebenaran menurut perspektif keagamaan saudara? Kalau begitu, tanggalkan semua istilah-istilah Islam, maka akan damai negara kita ini. Tak ada lagi diskusi-diskusi seperti ini. Tanggalkan kata Allah, tanggalkan kata Nabi, tanggalkan kata iman, tanggalkan kata Rasul, tanggalkan kata Roh Kudus, tanggalkan kata syafaat, tanggalkan kata mukjizat, tanggalkan kata malaikat, tanggalkan kata jin, tanggalkan kata setan, tanggalkan kata awal, kata akhir, ayat, kemudian imam, wahyu, malaikat, iblis, berkah. Tanggalkan itu semua, termasuk kata salib, termasuk kata kafir, termasuk kata jemaah, termasuk kata saleh, termasuk kata Injil, termasuk kata nafsu, dan seterusnya. Tanggalkan itu, maka kita akan hidup berdampingan. Silakan saudara Kristen menginjili, kami akan memfasilitasi. Silakan Anda membibeli, jangan kata Injil tetapi membibeli. Anda ingin datang ke tempat saya untuk membibeli orang, silakan, saya memfasilitasi, selama itu adalah saudara-saudara yang sekeyakinan dengan saudara, dengan mengatakan apa? Yesus adalah Tuhan kita, adalah anak Theos. Maka kami umat Islam tidak punya hak jawab. Kami umat Islam tidak punya kewajiban untuk berdialog seperti ini. Tapi selama kitab Anda mencederai persaudaraan sebangsa dan setanah air seperti yang sekarang ini, maka jangan pernah berharap kami berhenti untuk melakukan apa yang kami lakukan sebagai upaya. Ini upaya yang paling bagus, berdialog untuk mendudukkan perkara anak bangsa pada sesungguhnya berdasarkan keyakinan. Seperti itu. Jangan Anda tersakiti. Anda yang mencoba, Anda yang mencederai persaudaraan, Anda yang menikam dari belakang, kemudian Anda merasa tersakiti. Anda yang mencuri, kemudian Anda merasa terampas. Anda yang menggunakan istilah Al-Quran, lalu Anda mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Anda menggunakan istilah Al-Quran, lantas Anda menggunakan Nabi Muhammad bukan seorang Nabi. Tapi istilah-istilah dari ajarannya Anda jadikan sebagai tonggak untuk menegakkan agama Anda di negara ini. Sangat naif. Nas sekali nasibnya. Oleh karena itu, Ibu, saya secara pribadi sebagai anak bangsa, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ada ucapan saya mungkin yang kurang berkenan. Sesama anak bangsa, sesuku kita,
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pasti kemudian kami dari Islam menginginkan kedamaian. Kedamaian bisa terjadi apabila Kristen secara lembaga menghilangkan semua istilah-istilah Islam di dalam kitab mereka, di mana kitab mereka itu berasal dari Barat. Maka insya Allah kita akan mengisi kemerdekaan ini saling rangkulan, saling pelukan untuk mengembangkan dan memperjuangkan negara kita menjadi bangsa yang kuat di tengah-tengah pergulatan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Saya kira begitu. Ya, terakhir. Ya, terakhir sedikit lagi. Ini saya mau iklan juga dulu. Jadi terakhir teman-teman yang menyimak di sini ada 5.000 orang. Kebetulan Komal kita ini didukung oleh sponsor tunggal dari desain skincare yang mana ownernya itu adalah host ini sendiri, Bang Sadli. Ya, beliau adalah ownernya, beliau adalah pengusahanya, beliau yang menjalankan usaha ini. Jadi teman-teman mari dukung kemudian untuk mengembangkan usaha dari Bang Sadli, dan saya sendiri sudah menggunakan produk itu. Saya kira begitu ya teman-teman, silakan menghubungi bio profil dari host kita di sini. Saya kira nanti diterangkan oleh teman-teman yang lain. Karena ini juga ada tujuannya untuk dakwah, bagaimana kemudian api bisa berkembang, bergerak dengan pesat, sehingga teman-teman ke depannya, saudara-saudara kita Kristen bisa menyadari bahwa alangkah indahnya ketika kita hidup berdampingan dengan menggunakan istilah-istilah agama kita masing-masing. Islam dengan Islamnya, Kristen dengan Kristennya, tak ada saling sikut satu sama lain. Islam percaya diri dengan agamanya yang adalah agama kasih. Islam juga percaya diri dengan agamanya yang adalah rahmatan lil alamin. Dua agama yang menurut dua-duanya adalah agama yang baik, berdampingan satu sama lain menggunakan seragam masing-masing. Jangan Anda adalah hansip tapi menggunakan seragam sapam. Jangan juga Anda adalah sapam tapi menggunakan seragam dokter. Itu penipuan namanya. Jadi kalau Kristen aja, jangan tampil seperti ke-Islam-Islaman. Kalau Islam saja, jangan tampil ke Yahudi-Yahudian. Saya kira begitu dari saya sebagai pengantar. Setelah ini kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, salam satu Tuhan. Silakan. Mantap. Oke ya, Silakan, jadi Mas. ini yang ditampilkan adik kita, host yang terganteng adalah skincare ya. Diproduksi sendiri yang sudah BPOM, udah resmi, tanpa merkurian ya. Jadi ini sepaket 95.000 di luar ongkir ya. Ini termurah. Kalau kita beli tuh di luar tuh yang kadang 350 sepaket. Ini sudah ada serumnya, sudah ada lotionnya, apalagi nih yang 4 macam nih aku tengok ya. Masya Allah. Ada juga amplasnya, Bunda. Jadi silakan ya teman-teman, 95.000 satu paket ya nih. Silakan diorder. Masing-masing menanggung ongkir ya teman-teman. Jadi yang 5.000 lebih ini netizen silakan kita mendukung bisnis usaha host yang kita cintai bersama ini. Oke ya, iya COD. COD enggak COD. Transfer dulu saudara, baru dikirim. Oke. Bukan COD ya teman-teman. Dan ini yang dipakai Mbak D ya, kita semua tahu mukanya Mbak D itu gimana kan, kecantikannya bagaimana mukanya itu. Betul Bunda. Harganya 95.000 teman-teman. Untuk pemesanannya bisa langsung ke bio profil saya. Di bio profil sudah ada link WA-nya, diklik saja WA-nya. Kemudian ini krimnya halal ya, tidak ada lemak babinya. Siapa tahu Bu Rasmi berminat pesan, nanti aku kasih diskon. Itu keranjang kuning belum ya? Belum ini sama ini keranjang kuning sama. Enggak di ACC sama TikTok, Bunda. Oh. 3 kali gagal.
Gitu. Oh gitu ya. Iya bun. Oke, nggak apa-apa. Yang penting hubungi profil hostnya, kemudian pesan. Siap. Teman ya. Pesannya melalui WA ya, harganya 95.000 di luar ongkir. Dan ada handbody-nya 85.000. Oke, kita lanjut diskusinya. Terima kasih. Silakan. Jadi Bu Rasmi udah dengar ya pemaparan guru kami ya, udah dengar ya. Silakan. Apa yang kamu sampaikan? Jangan kau kesurupan ya, Rasmi. Oke. Iya. Tadi Bang Juma bilang tuh bahasa, maaf ya, kami tidak memakai bahasa Islam, tetapi kami memakai bahasa Indonesia ya. Dan masalah tentang yang mencontoh ya, saya bacakan nih dari Matius 1 ya, saya langsung ke 15 saja ya. Stop sebelum kau jauh tersesat. Eliezer. Sebelum kau jauh tersesat, kau bilang itu bahasa Indonesia. Enggak. Rasul itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu rasul. Utusan. Okay. Nah, itu bahasa Indonesia. Jadi saya mau tanya, bahasa Indonesianya rasul apa? Baru aku bilang utusan. Apa kau telingamu enggak bagus? Utusan. Bahasa Indonesianya rasul utusan. Iyo, kalau di dalam Bibelmu bahasa Yunani, Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Tuhan. Padahal arti sebenarnya itu dewa, bukan Allah. Terus kau pelesetkan alamak. Begitulah, kau itu harus pinter belajar. Tapi saya buka Google, bahasa Yunani Theos itu artinya Allah. Nenekmu kiper. Bukan Mbak Ya Rasmi. buka Google dong. Dewa. Udah selesailah dulu itu. Nanti akan kami tanyakan bahasa Indonesianya itu apa gitu ya. Jadi kasih lihat dulu dewa itu kalau Theos ya, supaya kau nggak tersesat jauh-jauh nih. Baru kau lanjut ya diskusi kita ke terjemahannya dewa. Oke. Baik, sebentar ya. Aku masuk dulu ke Yunani. Kita kasih di sini. Tapi Bu Rasmi sehat kan? Iya, udah aku bilang jangan kesurupan ya. Kalau kau kesurupan kau di-kick. Nih. Ini dewa, mana di kamera? Kamera. Kenapa bagus? Ya Allah, heng. Dan kalau tentang bahasa Indonesia ini kepada siapa kami tanyakan? Bahasa Indonesianya itu apa gitu? Nih. Biar kami tanyakan gitu loh. Ya kalau pendeta pasti kau ditipu lah. Jangan tanya ke pendeta. Buka kamus. Bukan. Ini nanya, aku bilang nggak ada sangkut pendeta ya. Aku nanya bahasa Indonesia yang benar, pemakaian bahasa Indonesia yang benar kepada siapa? Bunda Bu Rasmi, tengok nih. Dewa. Theos. Ini Indonesia. Dewa. Yunani. Theos. Ini di dalam bahasa Yunani original Bible bahasa Perjanjian Baru. Theos artinya dewa. Kenapa tiba-tiba oleh Lai diterjemahkan menjadi Allah? Sementara menurut KBBI Allah itu adalah nama Tuhan orang Islam, nama sembahan orang Islam. Nama kok harusnya kau pakai ini. Itu dari mana kakak buka? Terjemahan. Bilang ini kamus, translate kamus. Itu dari mana kakak buka? Translate terjemahan seluruh bahasa nih. Indonesia ke Yunani. Kau ini enggak apa sih, kau enggak ada belajar apa, kau cuma enggak pernah kau belajar ya. Nih, aku kembali ya. Aplikasinya nih buka biar kau pinter. Kasih lihat, kasihan ini ya. Cuma bisanya ngomel-ngomel. Nih, kau download ini terjemahan nih. Ya itu kan Al-Quran itu kak. Yang kakak buka itu aplikasi Al-Quran, buka aplikasi Google. Yang kakak buka aplikasi Al-Quran. Al-Quran nih bukan Al-Quran. Lah
Itu ada bahasa Arabnya tuh. Itu bahasa Arabnya ada, bahasa Arabnya Bukan ada itu. Cina, ini Cina. Buka Google matamu aja. tuh. Oh juling. Iya, Cina ya ini, itu dia. Cina ini, Kenapa ini. kenapa buka yang ada bahasa Cina? Buka Google aja, buka Google aja. Oke, biar langsung lebih kita langsung ke percaya. Bibalmu ya. Itu justru Google itu, Bu Rasmi. Google itu. Kesian ya, dia Ya ada bahasa tolol. Cinanya ya, Kita kalau buka dibuka Google. ke Cina ya dewa lah orang Buddha. Buddha yang nyembah Kita dewa. buka ke Google ya. Aduh kasih. Oke, kita buka di Korintus berapa ya? Hanya satu Allah di surga itu. Buka Bapak. Google aja, jangan dari Korintus. Buka dari Google. Buka aja Bunda Rama itu. Bunda Rama, buka aja di situ Google Translate di YouTube. Di Google biar dia lihat. Aduh, dia tidak mengerti, langsung Bible aja, Bang. Bahasa Terjemahan. Yunaninya Allah gitu buka. Bahasa Yunaninya Iya. Allah buka. Yang mana ada tetap Allah lah. Ya enggak lah. Theos, bahasa Yunaninya Allah, Atau Theos. malasa. Bentar. Kita kasih data Bible-nya aja. Berapa Korintus berapa itu? Hanya satu Bapak di surga itu Allah dan satu Tuhan itu Yesus. Korintus 9:14 ya. Ih. Bunda Rama cari apa? 1 Korintus 8 nomor 6. 1 Korintus 8 nomor 6. Oke, kita lihat 1 Korintus 8 nomor 6. Bang Handi hebat apel. 1 Korintus 8 nomor 6. Coba supaya Bu Rasmi ini nggak terlalu cerewet kalau diskusi, sadar. Bunda izin bentar ya. Silakan. Ya, jadi teman-teman, alhamdulillah ini ada sultan kita yang kemarin bagi-bagi buku 50. Nah, hari ini beliau memberikan 10 skincare untuk teman-teman yang beruntung. Wih. Nanti akan ada Masya pertanyaan dari Bang Juma. Kayak biasa, siapa yang bisa betul jawabannya akan diberikan skincare gratis, tapi ongkir tanggung sendiri ya. Iya. Satu jatah ya, 1 jatah untuk di channel Andi Selebes channel lah ya. Siapkan lah. Tapi nanti setelah selesai diskusinya ya teman-teman. Lanjut. Nih Rasmi lihat ya, nih. Namun bagi kita hanya ada satu. Namun bagi kita hanya ada satu. Allah. Nah kita tindih sini angkanya berapa? Nomornya 2316. Tengok ya Rasmi ya, biar kau pinter. 2316. Kenapa Apa kayak katanya? gitu? Buka Google, enggak kayak gitu. Buka Google, buka aja Allah bahasa Yunaninya apa? Kok susah kali pakai nomor-nomor? Buka apa Ini sih? bahasa Yunani. Buka apa sih pakai Ini bahasa nomor-nomor? Yunani. Lah, Ini bahasa Yunani nih. Ini itu oleh bukan lain. Google yang Ini kau oleh buka. lain. Ini oleh Itu lain. menokoi Sebentar, kau itu, ini- menokoi kau itu. Dengar dulu, ini Biblemu di sini tertulis Allah. Ya, angkanya Enggak ada Allah 2311. nomor 23. Original. Enggak ada Allah nomor 2316. Enggak ada Allah nomor 2316. Di mana itu ada? Malas korang tolol. Sekarang saya Ada minta aja data di kau. Biblemu mana? Mana kata Allah di Biblemu, original Biblemu mana? Aduh, kasihan ya orang tolol begini. Aduh. Buka aja Google Translate. Gitu loh. Dia maunya kan di Google, ikut Google, kasih Google Ya, kalau Translate. Google Translate Google Translate ya bahasa Yunaninya Allah ya Theos. Rasmi. Itu bahasa Yunaninya Allah, itu Theos, itu bahasa Yunaninya. Allah itu nggak bisa Kan aku diterjemahkan udah ke buka bahasa. sih. Aku udah buka. Kau cuma buka celengan itu, celengan smart. Oke, udah kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja Coba lihat, tentang Pak, masalah coba lihat siapa KJP-nya, yang pencuri. Kalau aku sih, Kalau kau coba lihat KJP-nya itu di situ artinya Lord, artinya God itu artinya Tuhan. Tuhan itu artinya God, bahasa Inggrisnya. Kenapa ke Indonesia menjadi Allah? Kau itu mencuri tapi kau nggak sadar diri, kau terlalu pede, teriak-teriak suaramu pun aduh, nggak malu kau itu.
Udah mencuri, ribut lagi di kamar muslim. God, Lord, Tuhan kok jadi Allah? Loh, God, Ya itu Lord itu ketololan Tuhan, lagi. Rahma. Kenapa Itu kok jadi ketololan. Allah? Iya, kenapa harusnya Tuhan? Kenapa dia taruh Allah? Kenapa dia taruh Allah? Ha? Itu tipu-tipunya. Udahlah, Rahma. Udah mencuri. Marah balangannya kau, udahlah itu. Taunya kau marah balangan. Udah. Marah balangan mencuri. penjelasanmu, udahlah itu. Apa udahlah? Ya udahlah kau sudah mencuri kau. Iya. Iya, biar kita ini aku walaupun kalian terbukti yang meniru, nggak pala aku katakan kalian pencuri. Di sini biar aku baca datanya ya. Oke. Aku baca di Matius 1 ayat 15 ya. Eliud memperanakkan Eliezer memperanakkan Matan memperanakkan Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Jadi Apa ini kamu jelaskan? baca di Apa kamu Matius jelaskan? 1, inilah Apa silsilah kamu Yesus jelaskan itu? Kristus. Silsilah Yesus. kamu Silsilah jelaskan Yesus silsilah Kristus, Yesus dengar. dari Ini anak silsilah Yesus dan Abraham, Daud. dengar. Ya bentar. Silsilah kamu Yesus ambil di anak situ? Daud, anak Enggak. Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Yang saya ambil dari sini berarti ini perjanjian baru adalah sambungan dari kitab Taurat karena ada di sini Yusuf adalah keturunan Abraham. Ya. Jadi oke. ini sambungan Oke, diam dari dulu, kitab diam dulu, Taurat diam. karena Yesus itu bapaknya di dunia itu Yusuf keturunan Abraham, itu bapaknya ya. Ya, jadi jangan udah, kalian. oke. Jadi berarti kami sudah duluan daripada kalian ya. Oke. Itu pun nggak Saya jawab kukatakan ya. kalian mencuri, nggak mau kami kayak gitu ya. Ya kamu mencuri, memang kau mencuri karena nggak ada original teks kata Allah di Bibelmu itu, bahasa Bibelmu itu Yunani. Sekarang saya jawab. Kenapa kau ketawa? Kok gila? Kan udah saya katakan Yusuf ini keturunan Abraham, bapaknya Yesus. Ya, Yesus Oke. ini dirawat oleh Yusuf keturunan Abraham ya. Oh, Tuhanmu dirawat. Oh, kasihan kali Gini Tuhanmu aja. sakit ya dirawat. Gini aja. Tuhannya dirawat. Begini. Ya, karena waktu Dikit, Bang Robi. kecil dari bayi. Dikit Bang Robi. Dari bayi. Dikit. Bang Robi, kan belum selesai saudara kita Rasmi. Yesus dalam silsilah di Matius itu Yesus keturunan Daud. Tuhanmu itu kalau keturunan Daud, coba Daud itu kenapa? Dia berzina dengan Batseba. Kalau angkat-angkat keturunan silsilah Yesus dari Daud, itu keturunan pezina Tuhanmu. Yesus berzina dengan istrinya orang Batseba. Ya, kalau kamu bahas-bahas silsilah. Oh, Kemudian dinikahi Yusuf. ya. Dinikahi Enggak, ya Rahma, hamil, dinikahi. hamil. Enggak, Dinikahi hamil. ya Rahma. Enggak Dinikahi. hamil. Mau kasih tunjuk lagi data. Hamil Dinikahi, tuh istrinya ya. orang. Istrinya Loh. orang hamil dihamili istrinya Enggak orang. ada. Kemudian suaminya Enggak dibunuh. ada di Sekarang saya enggak tunjuk ada di datamu ya. Alkitab. Oke. Enggak ada di Gini, Alkitab. saya tunjuk. Aduh, malas aku orang begini. Saya tunjuk data ya. Setelah Udah, diambil. enggak usah lari ke situ. udah, Kalau jangan, kau bilang pun udah jangan tahu malu. ya gitu. Udah tahu Enggak, aku Rahma, enggak. udah tahu. Oh, Bukan itu yang kenapa mau kau bilang dibahas. Udah tahu dinikahi? aku. Enggak, Udah tahu. Saya bahas. Ya, Enggak, saya dengar bahas. biar aku bilang, Enggak, biar aku saya bilang bahas. sama Enggak, kau. enggak. Ya Saya biar aku bahas, bilang saya ya. bahas. Batseba Kemudian, itu istri Daud prajurit mengambil Daud namanya Batseba, lalu Uria. Batseba Ya. hamil. Aduh host, turunkan aja nih tendang ini manusia kampret. Nah, kemudian Tanpa aku baca pun udah Daud tahunya aku Rahma. Udah tahu ini aku loh. Kenapa sih bareng-bareng ngomong, oi? Kenapa bareng-bareng ngomong? Terus kenapa? Ini satu ke kau kiri, satu ke bilang- kanan loh. Ya, kenapa? Diam dulu Rasmi. Iya. Kenapa kau bilang dinikahi? Enggak, dihamili. Dia berzina, hamil tuh Batseba, kemudian suaminya dibunuh. Dibunuh tuh persangkokolan, dibunuhlah suaminya. Bukan dibunuh, Rahma, Nah, ini bukan kita lihat dibunuh, ya. bukan Oke. dibunuh, tetapi disuruh perang, disuruh barisan Iya. terdepan, Di biar politik terbunuh toh, di duluan politik ya. Di Bukan politik. Lalu. Di politik itu ya Uria di dan politik. Daud memohon ampun kepada Allah dan bertobat. Sudahlah, ya, Rahma. sudahlah, jangan berisik, Udahlah, cukup dulu ya. Atau diskusi apa sih?
Kakak nyambung itu loh. Nggak enak didengar. Biar Robi seru, kenapa biar- Robi? Hah? Iya, saya agak risih juga apa istilahnya. Anda Muslim apa Kristen bang? Kristen. Oh ya, ada yang mau disampaikan silakan. Pengkanonan Alkitab itu terjadi di abad yang ketiga. Terus saya mau tanya, Muhammad lahir itu tahun berapa? 12 Rabiul Awal tahun gajah Abad keberapa? 571 571 Masehi. Artinya duluan Alkitab berarti karena lahirnya Muhammad itu di tahun 600-an Masehi. Sementara pengkanonan Alkitab itu Halo Bunda ya, izin Bunda Rama ya. di abad ketiga. Terus apa hubungannya bro? Kalian bilang kami mencuri, itu Oke persoalannya. baik. Terus ya ntar dulu langsung ke topik ya. Robi dengerin dulu Robi. Alkitab itu ada nggak akar kata Alkitab di Bible-mu? Tenang dulu. Langsung aja ke poinnya. Gak usah sampai tele-tele. Coba carikan akar kata di Yunani. Dengarkan dulu Robi. Akar kata Alkitab di Yunaninya silakan cari. Alkitab lahir Saya tanya bukan lahir. Dengerin bahasa Indonesianya Robi. Alkitab Dengerin